Dewi Selir, Tabib Budi sudah tiba. Baik, kamu boleh pergi. Baik, Nona. Tabib Budi, silakan masuk. Hamba menghadap Dewi Selir. Apakah semuanya sudah siap? Sudah siap. Saat jam 3 malam tiba, akan ada kereta kuda yang lewat di depan kamar Anda. Anda naik saja. ITU akan membawa Anda ke istana. Tabib Budi, kali ini saya bisa keluar istana, melarikan diri dari cengkeraman tiran, semua berkat bantuan Anda yang mempertaruhkan nyawa. Di kemudian hari, saya pasti akan membalas budi Anda. Dewi Selir, saya tidak mengharapkan balasan apa-pun. Saya hanya berharap Dewi Selir bisa keluar istana dengan lancar dan menjalani sisa hidup dengan tenang. Mengapa Anda sangat membantu saya? Saya Beraninya kalian. Saya sedang mandi. Kalian berani masuk tanpa izin. Pantas dipenggal. Lalu, Tabib Budi, apakah dia pantas dipenggal? Kaisar. Hamba menghadap Kaisar. Semoga Kaisar hidup 1000 tahun. 1000 tahun. 1000 kali 1000 tahun. Tabib Budi, Dewi Selir, kalian berani sekali. Kau mengkhianatiku. Oba, hamba tidak berani. Oba, hanya perbuatan Dewi Selir yang hamba laporkan. Donc on jure kepada Kaisar. Kaisar, semua ini adalah perbuatan hamba, tidak ada hubungannya dengan Dewi Selir. Mohon Kaisar menghukum mati hamba. Baik. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Tidak. Tabib Budi. Dasar Budi, kerjamu cuma makan lalu tidur, tidur lalu makan. Apakah ini betul? Di mana ini? Apa? Di mana? Otakmu sakit ya? Masih saja bertanya? Di mana? Aku benar-benar muak. Bagaimana bisa ada menantu tak berguna sepertimu di dunia ini? Sebenarnya, di mana ini? Bukankah aku tadi di kamar Dewi Selir dan dibunuh oleh Kaisar? Apakah ini neraka atau surga? Mengapa semua ini terasa begitu seperti mimpi? Pakaianku juga sangat aneh, tidak pernah tercatat dalam sejarah. Permisi. Permisi, Anda siapa? Siapa? Kulihat otakmu, benar-benar sakit ya? Masih bertanya siapa aku? Aku ini ibu mertuamu. Kalau kamu memang sakit. Cepat pergi ke rumah sakit untuk berobat. Jangan berlagak gila di sana, membuatku jijik. Ibu mertua. Nanti kalau Dewi kembali, aku akan menyuruhnya menceraikanmu. Lihat saja kelakuanmu ini. Mama, Dr. Chen sudah kuundang. Dewi, Tadi sih tidak berguna ini. c'est parti Orangila. Selir Xiao. Kamu memanggilku apa? Selir Xiao, tentu saja. Mungkinkah setelah Kaisar membunuhku, dia juga membunuhmu? Dan kita berdua tetangga. Tempat ajaib ini? Buddy, ada apa denganmu? Apa kamu sudah gila? Betul, betul, betul. Aku beritahu kamu, dia tadi memang seperti ini. Dia bahkan bertanya, di mana tempat ini? Siapa aku? Apa dia gila? Hamba menghadap Selir Xiao. Apakah Kaisar melakukan sesuatu padamu? Bayar kulihat, apakah dia menyiksamu? Sadarlah sedikit. Siapa Selir Xiao MU itu? Kamu dulu tidak berguna. Aku sudah tahan. Sekarang Sandawara APA lagi ini. Untuk membuatku jijik? Nona Dewi, menurut saya, Suamyonda menderita penyakit mental yang parah. Dia harus segera dirawat di rumah sakit. Apa yang kalian semua bicarakan? Mengapa hamba tidak mengerti? Dr. Chen, jangan pedulikan dia dulu. Ayahku dalam kondisi kritis. Tolong selamatkan ayahku dulu. Baik. Betul, jangan pedulikan si bodoh ini. Kamu, tetap di sini. Ini jelas Selir Xiao. Selir Xiao tidak perlu khawatir. Obat yang hamba racik untuk Anda, minum beberapa hari, pasti akan sembuh. Tabib Budi, hamba punya satu permintaan. Hamba tidak berani. Selir Xiao, silakan bicara. Seluruh keluarga hamba dibuna oleh Tehran. Sekarang, setiap hari hamba menderita.
penghinaan dan pukulan dari tiran. Rasanya seperti setahun dalam sehari. Di istana, selain Dayang dan Kasim, hamba hanya berinteraksi dengan Anda. Tabib Budi, bisakah Anda membantu hamba melarikan diri dari istana? Hamba bisa mencoba. Ini adalah masalah hidup dan mati. Apakah Anda benar-benar bersedia membantu hamba? Bersedia. Seller Xiao. Untuk apa kamu masuk? Apa gunanya orang tidak berguna sepertimu? Pergi keluar dan tunggu di sana. Sepertinya, orang yang mengenakan pakaian putih ini adalah seorang tabib, sedang mengobati orang tua ini. Hanya saja, obat yang digunakan untuk pengobatan ini, mengapa bentuknya seperti ini? Ibu Rina, Nona Dewi, Bapak Xiao, menderita tumor ganas. Kondisinya sudah sangat parah. Situasinya tidak optimis. Apakah ayahku benar-benar tidak bisa diselamatkan? Hanya tinggal beberapa hari lagi. Sebaiknya persiapkan saja pemakamannya. Dokter Budi, kumohon pikirkan cara lain. Berapapun biayanya, tidak masalah. Ini bukan masalah uang. Ini penyakit yang tidak ada obatnya. Siapapun yang datang tidak akan bisa menyembuhkannya. Melihat wajah orang tua ini, Pukit dan Tak berkehea, dahinya menghitam. Dengan pengalaman medis saya, selama bertahun-tahun, ini 80% menderita penyakit karbunkel. Penyakit karbunkel ini bisa saya sembuhkan. Penyakit orang tua ini bisa saya obati. Apa katamu? Kamu bisa mengobati? Sebaiknya kamu pergi ke rumah sakit jiwa untuk memeriksa penyakit mentalmu itu. Saya yakin, orang tua ini menderita penyakit karbunkel yang parah. Penyakit karbunkel? Saya sudah praktik kedokteran bertahun-tahun. Belum pernah mendengar penyakit ini. Itu karena Anda kurang ahli. Penyakitnya bisa saya obati. Sekarang bukan saatnya kamu pamer. Pergi dari sini. Apakah ada jarum perak di rumah? Saya hanya butuh 3 tusukan, dan dia akan sadar. Ditambah lagi, beberapa obat yang saya racik, 1 bulan, cukup untuk sembuh total. Arif, APA kamu tahu APA yang kamu katakan? Dasar pecundang sepertimu. Bahkan minum obat saja bisa sedak sampai mati. Masih mau mengobati orang lain? Sudah kubilang, saya hanya butuh 1 set jarum perak, dan saya bisa segera menyelamatkan orang tua ini. Kamu terus-menerus bicara tentang orang tua ini. Apa kamu bahkan tidak tahu siapa dia? Siapa dia? Aucun dalle. Dia adalah ayah mertuamu. Ha! Kurasa kamu benar-benar gila. Aduh, sekarang jangan pedulikan. Siapa dia? Cari jarum perak untukku. Saya akan menyadarkannya dulu. Anda bilang dengan jarum perak. Anda bisa menyembuhkan Tuan Wijaya? Tuan Wijaya menderita tumor ganas. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Tumor ganas? Belum pernah kudengar. Saya hanya tahu, dia menderita penyakit karbunkel. Donggar. Ya, Anda menggunakan akupunktur. Itu berarti pengobatan tradisional Tiongkok. Lalu, Anda lulus dari fakultas kedokteran mana? Atau Honda Bergurupada. Tabib Tiongkok terkenal mana? Dia lulusan jurusan kedokteran apa? Dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya mengarang cerita. Tidak, saya adalah tabib istana tingkat 2. Saya tinggal di istana sepanjang tahun. Mengobati kaisar, ibu suri, dan banyak selir. Keahlian medis saya tak tertandingi di rumah sakit istana. APA, tabib istana, kaisar. Betul, saya memang tabib istana. Selir Wijaya, kamu tahu kan? Penyakit sakit kepalamu yang menahun. Itu saya yang menyembuhkannya. Dulu kamu bahkan memohon padaku untuk membantumu keluar istana. Apa kamu sudah melupakan semuanya? Kakak, pergi dari sini. Bukan aku yang akan pergi sekarang. Bagaimana dengan kondisi beliau? Kondisinya sekarang sangat buruk. Bisa meninggal kapan saja. Sebaiknya kamu pikirkan dulu kondisimu sendiri. Kurasa kamu yang akan meninggal kapan saja. Kamu bilang butuh jarum perak? Kebetulan sekali. Aku punya. Aku ingin lihat bagaimana kamu, si gila ini, bisa menyembuhkan tumor ganas ini dengan akupunktur. Cepat berikan padaku. Dr. Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sudah menikah dengannya selama beberapa tahun. Aku tahu betul seperti apa dia. Penyakit ayahku selain Anda sudah diperiksa banyak ahli dan dokter terkenal. Dia sama sekali tidak mengerti ilmu medis. Jika dia bisa menyembuhkan ayahku, itu berarti matahari terbit dari barat. Lihat saja dia itu, sok-sokan jadi kaisar dan tabib istana. Adieu, mais Malucan c'est Cali. Aku bersumpah, jika aku tidak bisa menyembuhkan penyakit beliau, aku akan menerima hukuman potong lidah. Potong lidah? Kamu gila? Bagus, bukankah kamu ingin lidahmu dipotong? Pak Xiao sekarang sudah tidak bisa diobati lagi. Jadi, lakukan saja. Aku ingin lihat bagaimana kamu memotong lidahmu. Anak muda ini
sedikit-sedikit mau potong lidah. Nona Xiao, bagaimana menurut Anda? Baiklah, biarkan dia mengobati. Karena dia sudah bersumpah, aku ingin lihat, apakah dia benar-benar punya keberanian untuk memotong lidahnya. Baik. Dr. Chen, tolong awasi dia, jangan sampai dia bertindak sembarangan. Tidak masalah, aku akan mengawasinya. Tenang saja, kamu tunggu saja. Titik akupunktur apa yang dia tusuk ini? Setelah tusukan ketiga ini, beliau pasti akan bangun. Selesai. 3 tusukan telah dilakukan. Penyakit pasti akan hilang. Dr. Chen, apakah tusukannya benar? Aku juga tidak mengerti. Aneh kalau kamu mengerti. Ini adalah teknik akupuntur unikku. Penyakit bisul ratu ibu. Juga aku yang menyembuhkannya. Bukankah kamu bilang setelah 3 tusukan, ayahku akan bangun? 3 tusukan sudah selesai. Kenapa dia belum bangun? Butuh waktu setengah batang dupa. Beliau akan bangun. Setengah batang dupa? Berapa menit itu setengah batang dupa? Apa itu menit? Apakah menit itu satuan waktu? Ashley, kulihat Tuan Ye ini, tidak seperti orang gila. Dia me mange là. Apa yang dia katakan itu masuk akal? Banyak dokter terkenal tidak bisa menyembuhkan. Dia bisa menyembuhkan? Aku akan makan kotoran kalau begitu. Ayah. Pak Xiao. Pak Xiao, Anda sudah bangun. Ayah, bagaimana ayah? Aku sudah bangun. Lebih cepat dari dugaanku. Kamu benar-benar menyembuhkan ayahku? Pak Xiao. Kutira Onda. Tidak akan bangun lagi. Bagaimana mungkin ini? 3 tusukan ini bisa menyembuhkan penyakit mematikan? Ini terlalu berlebihan. Bukankah aku sakit parah? Kupikir aku sudah mati. Siapa yang menyelamatkanku? Arif. Arif yang menyembuhkan Bapak. Bapak bilang siapa? Arif yang menyembuhkan Bapak. Dia? Kapan dia belajar mengobati? Aku juga tidak tahu. Bagus sekali, Arif, ternyata kamu selalu punya ilmu pengobatan. Kamu menyembunyikannya sampai sekarang. Apa maksudmu sebenarnya? Aku tidak mengerti apa yang ibu katakan. Jangan pura-pura tidak tahu. Kalau kamu bertindak lebih awal, Bapak Budi tidak akan menderita sebanyak ini, kan? Jarum apa yang kamu gunakan? Sangat ajaib. Ilmu pengobatan seperti ini di seluruh dunia pasti sangat langka, kan? Tentu saja, aku adalah tabib istana peringkat 2 yang disegel oleh kaisar. Kamu masih saja berlagak misterius. Ya, tabib istana kaisar. Katamu, apa kamu sudah gila? Sudah, Ibu. Bapak baru saja sadar. Perlu istirahat. Mari kita bicara di luar saja. Oh ya, aku perlu meresepkan beberapa obat untuknya. Kalian ambil obatnya. Dalam sebulan dia akan sembuh total. Aku butuh kuas kaligrafi untuk menulis resepnya. Lalu kalian bisa mengambil obatnya. Kuas kaligrafi. Di mana aku bisa mendapatkan kuas kaligrafi? Apa kamu tidak bisa mengetik di ponsel? Maaf bertanya. Apa itu mengetik di ponsel? Aduh, aku sudah tidak tahan. Berlaga apa lagi sih? Ini untukmu. Benda APA ini? Arif, jangan-jangan kamu benar-benar penjelajah waktu ya? Apa itu perjalanan waktu? Kamu, coba ceritakan lagi tentang dirimu. Apa yang kamu katakan tadi? Kaisar, tabib istana, Seller Xiao. Situasi apa ini sebenarnya? Aku dulunya adalah tabib istana peringkat 2 dari dinasti Dakang. Maksudku dari dinasti Dakang, yang ada 1000 tahun yang lalu. Aku diamanatkan oleh Selir Xiao. Maksudku kamu. Untuk mempertaruhkan nyawa, mengantarmu keluar istana, untuk melepaskan diri dari kendali. Raja Tiran Itu. Semua persiapanku sudah selesai. Tinggal menunggu jam 3 malam ini, lalu berangkat. Tidak disangka, aku dikhianati oleh Kasim itu. Kaisar Tiran tiba-tiba datang di kamar mandi dan membunuhku dengan pedang. Tiba-tiba, aku sampai di tempat ini. Sungguh menakjubkan, tidak kusangka. Hal seperti transmigrasi benar-benar ada. Transmigrasi apaan? Jelas-jelas si bodoh ini, tahu Ruoyun mau menceraikannya. Lalu pura-pura bodoh. Dan mengarang omong kosong ini. Tapi Tuan Xiao, dia benar-benar menyembuhkannya. Bagaimana menjelaskan ini? Itu hanya kebetulan, atau dia memang sudah tahu ilmu pengobatan, dan menyembunyikannya dari kita. Yifan, aku tidak peduli kau benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh, dan aku juga tidak peduli kau transmigrasi atau bukan. Aku bukan Xiao Guifei, Lajapila, meskipun kau menyembuhkan ayahku, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kita akan bercerai. Kau tetap harus
Menandatangani surat perjanjian cerai. Aku mendengar kalian mengatakan hal-hal ini, yang berarti aku tidak mati, aku hanya datang ke dunia lain, dan kau sama sekali tidak tahu siapa Xiao Guifei ini. Kau adalah istriku, dan aku adalah menantu yang tinggal di rumah kalian. Kau ingin menceraikanku, kan? Benar. Kau bisa mengartikannya begitu. Ternyata ada hal ajaib seperti ini di dunia. Aku tidak hanya tidak mati, tapi juga di dunia baru. Menikah dengan Xiao Guifei. Ini adalah hal yang tidak pernah kubayangkan. Bagaimana mungkin aku membiarkannya menceraikanku? Jika kau benar-benar ingin pura-pura gila, kau bisa memberitahuku resepnya. Aku bisa menuliskannya. Kulit jeruk kering setengah liang. Vanilla 2 cian. Prunella vulgaris 1 cian. Hemiphilia 2 liang. Ginseng 1 kian. Baiklah, itu saja. Dijamin sembuh total. Tuan Muda Ye, memang keahlian medisnya luar biasa. Saya yang mendengarnya pun sangat kagum. Tabib kekaisaran tingkat 2 itu benar-benar memiliki bakat dan pengetahuan sejati. Baiklah, resepnya sudah kutulis. Aku akan segera mengambil obatnya. Kalian istirahat dulu. Tunggu sebentar. Karina Kau Bukin Xiao Guifei. Lalu siapa namamu? Xiao Ruyun. Ruyon, beri aku sedikit waktu. Aku tidak akan membiarkanmu menceraikanku. Tuan Muda Ye, lain kali aku akan datang lagi untuk belajar darimu. Aku pergi dulu ya. Yifan, Oranlin Maquintidac Tauko. Tapi aku tahu kau. Apa yang kau karang di sini? Pura Pura Gila. Baiklah, terserah kau mau bilang apa. Oh, ngomong-ngomong, haraskah aku memanggilmu ibu? Jangan membuatku jijik di sini. Cepat kembali ke kamarmu. Ini kamarmu. Apa tidak ada lilin di ruangan ini? Kenapa gelap sekali? Kamu benar-benar sakit, ya? Aku ingin ke toilet. Aku mau tanya, di mana toiletnya? Di wajahmu. Hah? Toilet? Di mana toiletnya? Toilet. Cermin perunggu Ibu Suri pun tidak sejelas ini. Toilet. Toilet? Di mana toiletnya? Kenapa ada air di dalamnya? Ini bukan sumur, kan? Air ini seharusnya bisa diminum, kan? Rasa apa ini? Kenapa begitu aneh? Toilet. Di mana toiletnya? Ebyo. Toilet. Aduh. Hempa, menghadap permaisuri Xiao. Tidak. Nyonya, di mana kamu tidur semalam? Yifan, ini surat cerai. Tolong lihat. Surat cerai, apakah itu sama dengan surat talak? Kamu bisa mengartikannya begitu. Bukankah aku sudah bilang padamu, beri aku waktu 3 hari, aku jamin kamu tidak akan menceraikanku. Kamu tidak punya waktu lagi. Aku sudah memberimu waktu bertahun-tahun. Apa itu tidak cukup? Tapi kamu tahu kan? Aku datang dari masa lalu. Aku dan suamimu yang dulu, bukan orang yang sama. Itu semua tidak penting lagi. Singkatnya, surat cerai ini. Kamu harus tanda tangani hari ini. Aku. Ruoyun, kenapa kamu tidak mengangkat teleponku? Huang Yang, kenapa kamu bisa menemukan rumahku? Apa yang kamu takutkan? Dia cuma sampah. Apa yang bisa dia lakukan jika melihatnya? Untukmu. Oh, si sampah ada di rumah. Kalau begitu, Tabib Ye, apakah pantas dipenggal? Bajinda Raja, panjang umur. Bajinda. Bajinda Raja, panjang umur selalu. Tidak benar, di zaman ini, dia bukan raja. Siapa kamu? Kalau aku tidak salah lihat tadi, dia berlutut padaku, kan?
Hahaha. Yifan, kembali ke kamarmu. Nyonya, siapa sebenarnya orang ini? Nyonya, hahaha. Kamu ini benar-benar imut? Ya. Hai. Aku tahu kamu pecundang dan tidak berguna. Tapi aku tidak tahu kamu sebegitu tidak bergunanya. Hahaha. Hai. Tadi kamu berlutut padaku, kan? Hei, berlutut lagi. Huang Yang, jangan menggodanya lagi. Masalah kami berdua. Aku belum memutuskannya. Aku dan Budi juga belum bercerai. Tidak pantas kamu datang menemuiku. Hei, kamu dan pecundang ini, kalau belum bercerai. Lalu kenapa? Aku tetap menyarankanmu, segera bercerai saja. Kalau tidak, Apa kamu benar-benar berencana hidup seumur hidup dengan si imut ini? Tuan ini, apa kamu menyukai istriku? Budi, kamu bicara apa lagi sih? hai. Dia tidak salah kok. Si imut, kamu juga tidak bodoh. Betul, aku memang ingin menikahi istrimu. Kamu keberatan? Kalau begitu, begini saja. Karena aku menantu pecundang. Aku tidak bisa memilikimu sendiri. Kalau kamu suka, Tuan ini, kamu menikah saja dengannya. Dengan begitu, kamu tidak perlu menceraikanku. Kita bisa hidup bertiga kan? Aku jadi yang utama, dia jadi yang kedua. Kamu diam. Apa yang kamu katakan itu masuk akal? Hahaha. Budi. Kamu benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Dulu aku tahu kamu pecundang. Aku tidak menyangka. Kamu juga bodoh. Ah, Hidup bertiga? Seleramu berat sekali ya. Kalau tidak bisa bicara yang benar, diam saja. Ebio, apa aku salah bicara lagi? Aduh, menarik sekali. Menjadi orang sepertimu, benar-benar gagal. Apa gunanya hidup seperti ini? Huang Yang, kalau tidak ada apa-apa, kamu pulang saja dulu. Aku akan mengurus urusan rumah tanggaku. Apa yang perlu diurus? Bukankah hanya di surat cerai? Tinggal tanda tangan? Kalau anak ini tidak tanda tangan, aku akan menyuruh orang memukulinya sampai dia tanda tangan. Urusan rumah tanggaku, aku urus sendiri. Kamu pulang saja dulu. hai. Sore ini ada lelang barang antik bersama ya? Nanti kulihat situasinya. Di lelang itu, ada satu barang antik favoritmu. Aku akan menunggumu. Hahaha. Si imut. Lain kali aku akan mengunjungimu lagi ya. Hahaha. Kenapa kamu begitu memelukan? Benar-benar tidak ada sedikit pun sikap seorang pria. Ebio, itu karena aku tidak mengerti adat istiadat di sini. Lain kali aku akan tahu apa yang harus dilakukan. Tanda tangan saja. Kenapa kamu masih menyuruhku menandatanganinya? Kamu benar-benar ingin menceraikanku, ya? Dulu, aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu dari istana. Jangan mengoceh. Di sini tertulis, setelah kamu tanda tangan, aku akan memberimu 1 juta rupiah sebagai kompensasi. Kompensasi apa? Aku tidak akan tanda tangan. Aku sudah tidak punya perasaan lagi padamu. Kenapa kamu terus menempel padaku? Tolong pertimbangkan. Aku sudah menyelamatkan ayahmu. Berikan aku 3 hari. Biarkan aku mengikutimu. Dan lihatlah penampilanku. Setelah 3 hari, jika kamu masih ingin menceraikanku, aku akan tanda tangan. Dan aku tidak akan meminta kompensasi apapun. Apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja. Baiklah, aku akan memberimu 3 hari lagi. Jika nanti kamu berbuat curang, jangan salahkan aku jika aku berubah sikap. Tidak masalah. Bukankah kamu akan menghadiri lelang sore ini? Ajak saja aku, biar aku bisa melihat-lihat. Baiklah. Aku ingin lihat ulah apa lagi yang akan kamu buat. Negeri ajaib, macam apa ini? Bahkan dalam mimpi indahku pun, aku tidak berani memimpikannya. Nyonya, benda setinggi ini, apa ini? Dan ini semua, ini Simiwa APA, kuda-kuda ajaib, kenapa penampilannya seperti ini? Yevan, aku benar-benar ingin menamparmu. Cepat naik mobil. Naik mobil? Cepat. Oh, baiklah. Naik mobil. Yevan, kamu benar-benar sakit atau pura-pura sakit? Apa yang kamu lakukan? Kamu pikir dengan cara berpura-pura gila dan bertingkah laku seperti cosplay ini, aku akan menahanmu? Bukankah kamu menyuruhku naik kuda? Oh, bukan. Naik mobil? Hehe. Naik mobil.
naik mobil begini ya? Benda ini seperti kaki katak, sanggar ajaib, hahaha lihat. Yevon, kamu cukup. Jika kamu terus begini, aku akan mengusirmu. Mulai sekarang, usahakan untuk tidak banyak bicara. Jangan terlalu terkejut. Aku sudah cukup memberimu muka. Waktu 3 hari sudah habis. Jika kamu terus begini, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Baiklah, aku akan menahan diri. Aku akan berusaha menahan diri. Ahahaha. Dia bergerak. Dia benar-benar bergerak. Hai, Royun. Royun, Kenapa kamu membawa pecundang ini juga? Dia istriku. Tentu saja kami harus selalu bersama. Dasar sampah tidak berguna. Kenapa kamu tidak berlutut saat melihatku hari ini? Di zaman sekarang, kamu tidak pantas. Diam. Devi, Aku akan memperkenalkanmu pada seorang ahli. Profesor Budi. Sesepuh ahli penilai barang antik. Profesor Buddy, saya sudah lama mendengar nama Anda. Nona Dewi terlalu sungkan. Nanti saat lelang, mohon bantuannya. Tentu saja. Hei, lelang ini sebenarnya APA maksudnya? Hahaha. Dasar bodoh. Tidak tahu apa itu. Lelang, masih berani datang mempermalukan diri? Diam saja. Tidak ada yang menganggapmu bisu. Baiklah, aku akan berusaha. Hadirin sekalian, selamat sore. Lelang tahunan Kota Jaya sekarang dimulai. Hari ini, barang lelang pertama kita adalah porselen biru putih dari dinasti Song. Ini benar-benar barang bagus. Harga awal Rp100.000. Saya tawar Rp120.000. Rp130.000. Rp130.000 sekali. Rp130.000 2 kali. Rp300.000. Tuan Huang ini benar-benar murah hati. Tuan Huang Rp300.000 sekali. Rp300.000 2 kali. Rp300.000 3 kali. Selamat kepada Tuan Huang yang telah mendapatkan 1 porselen biru putih dari dinasti Song. Devi, Porselen biru putih ini, aku beli untuk hadiah ulang tahunmu. Memberikan barang seperti ini sebagai hadiah tidakkah terlalu murahan? Dulu, barang seperti ini hanya kupakai untuk ke toilet. hai. Selanjutnya, barang lelang kedua kita adalah 1 kepala Buddha dari dinasti Agung Kencana. Dinasti Agung Kencana, kepala Buddha ini kenapa sangat familiar? Bukankah ini milik Hermes Oriental? Habib ya, jika kamu bisa membawaku keluar dari istana, aku akan memberikanmu harta paling berhargaku. Aku tidak membutuhkan harta apapun. Kepala Buddha ini, meskipun penampilannya biasa saja, bahkan ada cacatnya, tapi ini semua sengaja aku samarkan. Aku menaruh stempel Jayak Permaisuri Kerajan di dalamnya. Heart Attack Ternalai. Tidak ada yang tahu selain aku. Cukup pecahkan kepala Buddha ini, maka stempel giok akan muncul. Benar, ini kepala Buddha yang sama, bahkan cacatnya pun persis. Aku akan mengenalinya, bahkan jika sudah jadi abu. Profesor Wu. Kondisi kepala Buddha ini, bagaimana? Aku pernah menelitinya sebelumnya. Ini memang kepala Buddha dari dinasti Agung Kang, yang diwariskan. Pasti asli, tapi kondisinya biasa saja. Ada cacat yang jelas. Perkiraan harganya, sekitar 1 miliar hingga 1.400.000.000 rupiah. Kepala Buddha yang bagus sekali. Sayang sekali kalau tidak ada cacat. Pasti sempurna. Sekarang harganya, tidak sebanding dengan itu. Nyonya yang ini. Jangan panggil aku Nyonya. Ruyon, kamu harus mendapatkan kepala Buddha ini. Sudah kubilang, jangan banyak bicara. Kamu tidak ada habisnya. Aku tahu kepala Buddha ini. Ini harta yang tak ternilai. Berapapun harganya, kita harus membelinya. Kita pasti akan untung besar. Yevon,
Kamu menantu numpang yang tidak pernah keluar rumah. Sejak kapan kamu mulai meneliti kepala Buddha? Apa yang kamu tahu? Percayalah padaku sekali saja. Ya, jika kita membelinya, aku pasti akan memberimu kejutan besar. Kakap. Tenengla. Ruyon, bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menawar kali ini? Jika aku membuatmu rugi, aku akan segera pulang dan menandatangani surat cerai. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Ini kata-katamu sendiri. Ya, itu kata-kataku. Aku tidak akan menariknya kembali. Baik. Kalau begitu, aku akan memberimu 2 miliar rupiah. Semuanya sudah selesai mengagumi kepala Buddha ini. Berasal dari dinasti Agung Kang dan sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Meskipun ada cacat, itu tidak mengurangi nilainya sebagai harta yang sempurna. Harga awal 400 juta rupiah. Lelang dimulai. Aku tawar 500 juta rupiah. Aku tawar 600 juta rupiah. Bapak ini menawar 600 juta rupiah satu kali. Aku tawar 800 juta rupiah. Oh, si sampah ini juga mau ikut main-main. 800 juta rupiah. 800 juta rupiah satu kali. Aku tawar 1 miliar rupiah. Tuan Huang, 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah satu kali. Aku tawar 1 miliar 200 juta rupiah. 1 miliar 200 juta rupiah satu kali. Chuan Wong, jika kamu menawar lagi, itu akan melebihi harga. Benda ini sudah tidak sebanding dengan uang itu. Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkan anak ini pamer. Aku tawar 1 miliar 400 juta rupiah. 1 miliar 400 juta rupiah. Tuan Huang menawar 1 miliar 400 juta rupiah. 1 miliar 400 juta rupiah satu kali. 1 miliar 600 juta rupiah. Kamu mau melawanku, ya? Apa kamu punya uang? Dari mana uangmu? Apa kamu masih bisa bermain denganku? Bukan urusanmu. 800 ribu rupiah sekali. Tuan Wang tidak akan menawar lebih tinggi lagi. Kan, barang jelek ini, bagaimana bisa bernilai 800 ribu rupiah? Kubilang padamu. Yang menawar 800 ribu rupiah ini adalah menantu menumpang dari keluarga Xiao. Yamankan orang bodoh. Tidak tahu apa-apa. Aku tawar 900 ribu rupiah. Ini gawat. Ruoyun hanya memberiku wewenang 1 juta rupiah. Tuan Huang menawar 900 ribu rupiah. 900 ribu rupiah sekali. Kamu hanya punya satu kesempatan lagi. Kalau tidak berhasil, jangan salahkan aku. Menurutmu, sampah ini akan menawar lagi? Mana ku tahu? Mana ku tahu apa yang dipikirkan sampah itu? Mana mankin aku tahu? 900 ribu rupiah dua kali. Aku tawar 1 juta rupiah. Astaga, orang ini benar-benar melawangku, ya? Kalau aku menawar lagi, aku akan rugi besar. Bapak ini menawar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah sekali. Chuan Wong, ini sudah jauh di atas harga pasar. Tidak perlu menawar lagi. Kalau sampai tidak laku, bisa rugi ratusan ribu rupiah. 1 juta rupiah dua kali. Aku tidak bisa membiarkan anak ini pamer di depan Ruoyun. 1 juta 100 ribu rupiah. Kenapa orang ini terus menggangguku? Batasnya sudah terlampaui. Bagaimana ini? 1 juta 100 ribu rupiah sekali. Sudah cukup. Sudah puas bermain kan? Kesempatan sudah kuberikan padamu. Ini bukan salahku. Ruyon, percayalah padaku sekali lagi. Ya, aku pasti bisa membelinya. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Kalau dibeli sekarang, pasti rugi besar. Ini semua uangku yang terpakai. Percayalah padaku sekali lagi ya. Ini dibuat oleh selir Xiao. Ini benar-benar tak ternilai harganya. Hanya aku dan selir Xiao yang tahu rahasia di baliknya. Selir Xiao APA? Apa yang kamu bicarakan? 1 juta 100 ribu rupiah dua kali. Kenapa sampah ini tidak menawar lagi? Jangan-jangan benar-benar akan jatuh ke tanganku? Ruyon, percayalah padaku sekali lagi. Ya, aku tidak mungkin membohongimu. Berikan aku satu kesempatan lagi. Baiklah, ini yang terakhir. 1 juta 100 ribu rupiah tiga kali. Aku tawar 2 juta rupiah. Kamu gila? Dari 1 juta 100 ribu rupiah, menawar sampai 2 juta rupiah? Bapak ini menawar 2 juta rupiah. 2 juta rupiah sekali. 2 juta rupiah? Apa kamu takut tidak bisa membelinya, atau bagaimana? Benar-benar membuatku tertawa. Kamu kenapa gila? Apa kamu tahu? Apa artinya 2 juta rupiah? Bukan uangmu kan? Kamu percaya padaku sekali lagi. Aku takut aku tidak bisa membelinya. 2 juta rupiah dua kali. Aku benar-benar ingin memukulmu sampai mati. 2 juta rupiah tiga kali. Selamat kepada Bapak ini. Dengan harga 2 juta rupiah, telah berhasil mendapatkan patung kepala Buddha.
dari dinasti Agung Kang. 2 juta rupiah untuk barang rongsokan ini, hanya orang bodoh yang bisa melakukan hal seperti ini. Kan? Kamu tidak lihat Nona Dewi sangat marah? Orang ini benar-benar gila. Selamat. Selamat. Selamat untuk Arif, menantu Kesai Anggan. Dia menghabiskan 2 juta rupiah untuk membeli patung kepala Buddha senilai 500 ribu rupiah. Ini cukup untuk dicatat dalam sejarah lelang. Dari 1.100.000 rupiah, langsung dilelang sampai 2 juta rupiah. Hanya untuk barang seperti ini, jika otaknya tidak kosong, mungkin tidak akan melakukan hal ini kan? Nona Dewi. Menantu yang keluarga and carry, benar-benar hebat ya. Apa ini lucu? Tertawalah sepuasnya. Si kelompok katak dalam temperang. Bagaimana mungkin kalian tahu seberapa luas langit? Arif, cukup. Tidak mau. Aku benar-benar menyesal memberimu kesempatan ini. Kau membuat keluarga Dewi sangat malu. Ini mungkin bukan masalah memalukan saya, kan? Hanya dalam waktu sesingkat ini, kau membuat keluarga Dewi rugi. Lebih dari 1 juta rupiah. Dasar manis. Kau memang hebat. Dasar manis. Sekarang kau tahu, apa itu lelang, kan? Jangan bicara tentang barang cacat. Bahkan patung kepala Buddha berkualitas tinggi. Dari dinasti Agung Kang. Harga lelang tertingginya tidak lebih dari 1.300.000 rupiah. Sedangkan patung kepala Buddha ini memiliki cacat yang jelas. Harga referensinya sekitar 500.000 rupiah. Dan menantu keluarga Dewi ini ternyata berhasil melelangnya dengan harga fantastis 2 juta rupiah. Mungkin akan menjadi bahan tertawaan di dunia lelang. Nona Dewi, Anda tidak perlu menyesal. Jika patung kepala Buddha ini tidak Anda inginkan lagi, saya bisa membelinya dari Anda sekarang. 600.000 rupiah, bagaimana? Kalau begitu, hari ini, aku akan membuka mata kalian. Aku akan menunjukkan kepada kalian, apakah patung kepala Buddha yang dilelang seharga 2 juta rupiah ini benar-benar berharga atau tidak. Jangan nanti-nanti, sekarang saja biarkan kami semua melihat. Jangan-jangan, di dalam patung kepala Buddha ini, ada emas? Emas? Berapa harganya? Sepertinya, Kau kuka bangga telah membeli barang ini, ya? Permisi. Apakah patung kepala Buddha ini sekarang milik saya? Tentu saja, yang Anda lelang adalah milik Anda. Dana sudah dipotong dari jaminan keluarga Dewi. Baik. Kalau begitu, hari ini, aku akan membuka mata kalian. Arif. APA yang kalakakan? Setelah melewati lebih dari 1000 tahun, tak disangka, aku masih bisa bertemu denganmu di zaman ini. Betul. Biar kami semua lihat. lihat harta karunmu ini. Apa yang mau dilakukan si tak berguna ini dengan palu? Karena kalian semua bilang, kepala Buddha ini tidak sepadan dengan harganya. Kalau begitu aku akan menghancurkannya. Menghancurkannya? Permainan APA ini? Yifan. Aku beritahu kamu, jangan gila. Kalau sekarang diganti rugi, masih bernilai ratusan ribu rupiah. Kalau kamu hancurkan, tidak akan bernilai sepeser pun. Ruoyun, sudah kubilang. Selama kamu percaya padaku, aku tidak akan mengecewakanmu. Inilah nilai dari kepala Buddha ini. Segel Kekaisaran Permaisuri. Profesor Wu, Kemarilah dan lihat apa ini. Anak muda, bolehkah aku melihatnya? Ini. Profesor Wu bilang, ada APA? Bening berkilau, tanpa cacat. Bulat sempurna, terbentuk secara alami. Ini persis seperti yang tertulis di catatan. Aku berani memastikan, ini adalah segel Kekaisaran Permaisuri yang hilang selama 1000 tahun. biar aku lihat. Ini harta karunku, mana bisa sembarangan kuberikan padamu untuk dilihat. Tak disangka di kehidupan ini aku beruntung. Bisa melihat harta karun seperti ini. Hidupku tak ada penyesalan lagi. Segel Kekaisaran Permaisuri. Ini benar-benar harta karun. Bahkan jika diletakkan di museum, sebagai harta nasional, itu sudah lebih dari cukup. Tak disangka orang ini menemukan harta karun yang tersembunyi. Are you Yun? Aku tidak mengecewakanmu kan? Profesor Wu, Benda ini, berapa harganya? Ini adalah harta karun langka. Tidak banyak referensi, tapi perkiraan konservatif. Setidaknya 200 juta rupiah. 200 juta rupiah? 2 juta rupiah jadi 200 juta rupiah? Bagaimana mungkin 200 juta rupiah? Astaga, keuntungan 100 kali lipat. Ini bisa dibilang
belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sejarah lelang, Are you Yun? Aku memberikannya padamu. Memberikannya padaku? Kamu benar-benar mau memberikannya padaku? Tentu saja, ini awalnya, dibeli dengan uangmu. Berapapun uang yang dihasilkan, seharusnya menjadi milikmu. Aku hanya melayanimu. Lagi pula, di mataku, benda ini memang seharusnya milikmu. Siapa bilang anak ini tidak berguna? Dia sama sekali tidak berguna. Tidak mungkin. Bagaimana kamu? Anak muda, tahu, ada segel kekaisaran di dalam kepala Buddha ini? betul. Bagaimana kamu tahu? Harta karun ini telah diwariskan selama ribuan tahun dan tidak ada yang tahu. Bagaimana mungkin kamu, menantu keluarga Xiao, tahu rahasia dari 1000 tahun yang lalu ini? Bagaimana jika aku bilang, orang yang membuat kepala Buddha ini sendiri yang memberitahuku? Apa kalian akan percaya? Omong kosong. Ini kepala Buddha dari dinasti Agung. Sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dia memberimu pesan lewat mimpi. Kamu pikir aku bodoh, ya? Rahasia langit tidak boleh diungkapkan. Dewi, aku meninggalkan benda ini untukmu. Terimalah benda ini. Kalau tidak, aku membelinya. Akin SIA. Baik, aku menerimanya. Selamat, Nona Dewi, telah mendapatkan harta langka ini. Selamat. Kalau saja kamu tadi tidak cerewet di samping, harta ini pasti sudah jadi milikku. Selamat. Tuan Yudapati, silakan jalan pelan-pelan. Aku sudah mau menandatangani surat cerai denganmu. Tapi kamu masih mau memberiku benda sepenting ini? Tanpamu, benda simahal, APA pun, tidak ada harganya di mataku. Kamu benar-benar membuatku terkesan. Masih ada lagi nanti. Ibio, belum tidur? Tidur? Ada apa dengan TV ini? TV ini, kenapa bisa jatuh ke lantai? TV apa yang kamu bicarakan? Jangan pura-pura. Aku sudah lihat rekaman CCTV. Kamu yang hari ini mengamuk, membanting TV ini, lalu membantingnya keras-keras ke lantai. Calo Bucan, Orangila. Apalagi? Yefen, Ada APA? Hari ini aku melihat, ada banyak orang di dalam benda ini. Aku kira ada penyusup datang ke rumah kita, jadi aku memukuli orang-orang di dalam benda ini dengan keras, lalu membantingnya ke lantai. Orang-orangnya juga hilang. Kamu mengira karakter di TV itu adalah penyusup yang masuk ke rumah kita, ya? Memangnya bukan? Dengar ini, Calo Bucan Gila. Apalagi? aku sudah tidak tahan lagi. Dan Lagi. Tempat sampah di lantai itu, air kencing di dalamnya. Apa itu kencingmu? Memangnya, ini bukan pispot? Kalau begitu, itu bukan salahku. Aku benar-benar tidak menemukan jamban. Jadi aku menganggapnya sebagai pispot. Bawa Pergi. Kamu ini gila, otakmu sakit. Ya, baru kali ini aku melihat hal seperti ini. Cepat, suruh dia menandatangani surat cerai itu, dan usir dia dari keluarga Xiao. Masih ada 2 hari lagi. Aku tidak akan menandatanganinya sekarang. Mau tanda tangan atau tidak, itu bukan urusanmu. Ibu, sekarang aku sedikit percaya padanya. Apa yang kamu percaya darinya? Aku percaya dia tidak berpura-pura. Dia benar-benar datang dari masa lalu, masuk ke tubuh Yevan. Apa kamu terpengaruh olehnya? Terlempar ke masa lalu? Mana makin? Ada hal seperti itu? Itu tidak masuk akal. Tapi hari ini dia benar-benar di pelelangan, dengan 2 juta rupiah dia mendapatkan stempel kekaisaran senilai 200 juta rupiah. Jika ini bukan dari lintas waktu, bagaimana mungkin itu nyata? Dan lihatlah dia, penampilannya 2 hari ini. Apakah dia benar-benar terlihat berpura-pura? Gia. Kamu bilang dia menggunakan 2 juta rupiah untuk menukar harta senilai 200 juta rupiah? Benar sekali. Kalau begitu ini agak aneh, ya? Itu karena aku benar-benar dari kerajaan Dakang, seorang tabib istana tingkat 2. Tunggu, jika dia benar-benar. Terlempar ke masa lalu, dan masuk ke tubuh Yeven. Berarti Y fan. Bertukar tubuh dengannya, dan terlempar ke kerajaan Dakang. Betul, berarti Yeven yang asli benar-benar terlempar ke kerajaan Dakang. Gawat. Jika dia benar-benar bertukar tubuh denganku dan terlempar ke kerajaan Dakang, mungkin akan ada masalah. Masalah APA? Jika dia terlempar ke sana, dia mungkin akan dipanggil oleh Bajinda Raja. Bisa jadi dia sekarang sudah mati. Tidak. Tabib ya.
Baginda Raja masih bernapas. Belum mati. Kalau begitu jangan biarkan dia mati. Bawa dia ke Edalisi. Siksa dia dengan kejam. Bagaimana dengan selir Xiao? Bawa dia juga. Aku sendiri yang akan menginterogasinya. Baik, bawa dia pergi. Tabib ya. Tabib Ye, bagaimana perasaanmu? Huang Yang, Apa katamu padaku? sayang, kenapa kamu dan Huang Yang ada di sini? Ini di mana? Kalian sedang bermain apa? Tabib ya. Aku yang menyeretmu ke dalam masalah ini. Tabib ya, kamu memanggilku Tabib Ye? Bukan. Kalian sedang bermain apa? Permainan peran misteri atau syuting? Sayang, kenapa kamu bermain dengan bajingan Huang Yang ini? Sepertinya luka Tabib Ye belum sembuh dan pikirannya juga tidak jernih. Kalau begitu, biarkan dia menjadi jernih. Huang Yang, APA yang kamu katakan, aku jernih, dasar brengsek. Kenapa kamu setiap hari mengganggu istriku? Untungnya aku tidak punya kemampuan. Jika aku punya kemampuan, aku pasti akan membunuhmu. Berani sekali. Berani tidak hormat pada Baginda Raja. Aku akan membuatmu merasakan rasa besi panas milikku. Baginda Raja? Omong kosong apa ini? Aku bahkan Kaisar Emeritus. Hei, kamu membawa besi panas? Coba saja sentuh aku. Aku beritahu ya, kamu melanggar hukum. Apa kamu tahu itu? Ah, Tabib ya. ah. Tabib Ye, Apakah kamu sudah sadar sekarang? Kalian serius? Istriku, ada apa ini? Beraninya kalian. Ini selir Xiao. Cepat akui kesalahan kalian sekarang, agar tidak disiksa. Tabib ya. Aku minta maaf padamu. Seharusnya aku tidak memintamu membantuku kabur dari istana. Baginda, kumohon jangan mempersulit. Tabib ya, dia tidak bersalah. Semua ini rencanaku. Kumohon Baginda, hukum mati aku. Dan bebaskan Tabib Ye. Sialan, Baginda, Selir Xiao. Ini bukan syuting, aku menyeberang waktu. Dan istriku menjadi selir Xiao, Huang yang menjadi Baginda. Dan aku masuk ke tubuh seorang Tabib Ye. Sepertinya, aku berselingkuh dengan selir Xiao. Dan tertangkap oleh Baginda. Astaga, ini terlalu mendebarkan. Kalian berdua tidak akan ada yang selamat. Bagaimana kalian ingin kabur dari istana? siapa lagi yang terlibat dalam masalah ini? Ceritakan semuanya dengan jujur. Kepada kami. Aku yang memaksa Tabib Ye membantuku kabur dari istana, menaiki kereta kuda pada jam 3 pagi. Tidak ada orang lain yang tahu masalah ini. Xiao Ruoyun selalu meremehkanku, menganggapku sampah. Tidak kesangka sekarang. Setelah menyeberang waktu ke sini, dia menjadi selir Xiao. Dia sangat melindungiku. Sayangnya, melihat kita sekarang, kita berdua tidak akan selamat. Penyeberangan waktuku ini, apa-apaan ini, baru datang sudah disiksa. Jangan-jangan, kepalaku akan dipenggal. Aduh. Baiklah, siksa selir itu. Ayo tiran, Raja bodoh, lakukan saja. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan memaafkanmu. Kalau begitu, aku akan membuatmu menjadi hantu. Tunggu sebentar. Kenapa? Tabib Ye ingin mengaku? Baginda, meskipun perselingkuhanku dengan selir Xiao itu salah, tapi aku... APA? Perselingkuhan? Tidak kusangka kalian berselingkuh. Tabib ya, kapan aku berselingkuh denganmu? Aku hanya memintamu membantuku kabur dari istana. Mana ada perselingkuhan? Astaga, tidak ada perselingkuhan. Kalau begitu, bukankah ini menambah berat kejahatanku? Tabib ya ini, orang macam apa dia? Tidak berselingkuh, tapi membantu selir Xiao melakukan hal yang bisa membuat kepala dipenggal ini? Untuk APA? Bagus, kau sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Baik, kalau begitu kau. Jelaskan detail perselingkuhanmu dengan jelas. Paduka, saya salah. Saya tidak berselingkuh dengan selir Xiao. Bersetubuh dengan selirku, aku bisa menghukum mati seluruh keluargamu, dan memberimu hukuman mati yang mengerikan. APA? Hukuman mati yang mengerikan? Tidak mungkin. Aku yang lahir di abad ke-21 akan mati dengan hukuman mati yang mengerikan? Siapa yang bisa membayangkan ini? Mulutku ini sialan sekali. Kaisar Tiran, saya tidak berselingkuh dengan Tabib Ye. Saya sudah mengakui semua kejahatan yang pantas dihukum mati. Jika memang ada hal seperti itu, saya tidak akan menyangkalnya. Betul. Saya salah bicara. Lihatlah mulut saya ini. Saya sama sekali tidak berselingkuh dengan selir Xiao. Pergi, Kebiri Tabib Ye.
Ha? Aku akan dikebiri, Paduka. Pikirkan lagi, saya bukan tabib Ye. Saya hanyalah menantu yang tidak berguna. Saya datang dari masa depan. Kalian salah orang. Tidak mungkin, Pak. Ini serius? Lapor. Paduka, putri sakit parah dan pingsan. Para tabib istana tidak berdaya. Titah Ratu Ibu, Mon tabib Y. segera pergi untuk mengobati. Begitu banyak tabib di istana, tapi tidak bisa menyelamatkan putri. Memang tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tabib Y. Adalah yang paling ahli dalam pengobatan. Ratu Ibu secara khusus mengeluarkan titah. Meminta tabib Y yang sakti untuk segera pergi. Baiklah, karena ini adalah titah Ratu Ibu, maka aku akan membiarkan orang ini hidup sedikit lebih lama. Tabib Yi. Cepat pergi ke istana putri, dan obati putri. Mengobati? Aku mana punya sedikit pun ilmu pengobatan. Kenapa? Ada keberatan? Tidak ada keberatan. Saya akan segera pergi, mengobati putri. Tapi Paduka, bisakah Anda membiarkan saya memakai celana saya dulu? Lepaskan ikatannya. Aku memperingatkanmu, jika kau tidak bisa menyembuhkannya, Seluru Sembilan Generasi Kilo Aga Ye. akan dihukum mati dengan cara yang mengerikan. Lalu, bagaimana jika saya bisa menyembuhkannya? Jika sembuh, Sembilan Generasi Kilo Agamu akan dibebaskan. hanya kau sendiri yang akan mati. Ini sama saja mati, kan? Saya harus mencari cara. Aigreco. Tungguku, aku akan mencari cara. Kalian harus menungguku. Tungguku. Tabib Ye, Anda sudah datang. Mohon segera obati putri. Putri ada di mana sekarang? Di dalam kamar. Tabib Ye, mohon ikuti saya. Baik. Ratu Ibu, Tabib Ye sudah datang. Ini Ratu Ibu. Dia benar-benar mirip dengan yang di TV, ya. Tabib Ye, melihat permaisuri. Kenapa tidak berlutut? Ah, baik. Bangunlah, kamu cepat obati putri. Dia sejak pagi ini, tiba-tiba pingsan. Tabib lain di rumah sakit kekaisaran. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu cepat periksa putri. Lihat putri, penyakit aneh apa yang dideritanya. Putri ini cantik. Lumayan juga. Mempesona sekali. Ye. Ah, permaisuri. Cepat periksa. Ah, baik. Saya sekarang akan memeriksa putri. Kotak obatmu mana? Kotak obat? Ah, benar. Kotak obatku mana? Kotak obat. Mengobati penyakit butuh kotak obat? Ada apa ini? Kamu tahu datang untuk mengobati putri. Kenapa tidak membawa kotak obat? Saya mengobati penyakit dengan melihat, mendengar, bertanya, dan meraba. Tidak butuh kotak obat. Kalau begitu, kamu cepat periksa. Baik, saya sekarang akan memeriksa putri. Bagaimana ini? Saya mana tahu cara memeriksa jimat nadi? Jika tidak bisa menyembuhkan, Tabib Ye akan dihukum mati bersama 9 keturunannya. Tabib Ye, bagaimana? Apakah nyawa putri dalam bahaya? Putri, begini. Permaisuri, saat saya mengobati, saya biasanya tidak mengizinkan orang lain hadir. Jadi, saya harus merepotkan permaisuri dan yang lainnya untuk menunggu di luar. Saya akan memeriksa putri dengan baik. Berani sekali. Kenapa permaisuri tidak boleh hadir? Selamat Tabib Ye, bisa menyembuhkan penyakit putri. Seya akan menunggu di luar pintu. Apa salahnya? Semuanya. Ikut Seya keluar. Baik. Tabib Y. Putri saya serahkan padamu. Pastikan sembuh. Saya pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Permaisuri, hati-hati. Aduh, transmisi di TV, selalu menjadi kaisar, pangeran atau semacamnya, dikelilingi banyak wanita cantik, dan bisa menghamburkan uang sesuka hati. Kenapa saat saya yang bertransmisi, pertama disiksa, lalu akan dihukum mati dengan cara dipotong-potong? Dosa apa yang sudah saya perbuat? Sudahlah, pasrah saja. Saya menantu sampah. Kemampuan apa yang saya punya untuk menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh semua tabib? Biarlah terjadi apapun. Apakah mereka sudah pergi? Kenapa kamu sudah bangun? Saya tidak sakit. Apa maksudmu? Mengagetkan saya saja. Saya tahu kamu ditangkap oleh kakak kaisar saya, ke Dali Temple untuk diadili, jadi saya melakukan cara ini.
untuk menyelamatkan nyawamu. Kenapa saya masih tidak mengerti? Saya sudah lama mengagumi tabib Ye. Tidak bisa melihatmu mati begitu saja. Meskipun cara ini bodoh, tapi dalam waktu singkat, ini efektif kan? Meskipun kakak Raja saya kejam, tapi dia sangat patuh pada perkataan Ibu Suri. Dan Ibu Suri saya sangat menyayangi saya. Itu sebabnya saya pura-pura sakit untuk menyelamatkan nyawamu. Hei, ini adalah kejahatan menipu kaisar. Aku tidak peduli. Aku tidak bisa melihatmu kenapa-kenapa. Tabib Ye ini ternyata seorang playboy ya. Kalau begitu, terima kasih banyak, Putri. Kalau tidak, saya pasti sudah mati. Kamu mau atau tidak menjadi pendamping putriku? Terakhir kali kamu bilang, kamu belum memikirkannya. Sekarang masih belum memikirkannya? Jika kamu menjadi pendamping putriku, Ibu Suri bisa melindungimu, dan kamu tidak akan diganggu lagi. Pendamping putri akan bangkit secepat ini? Katakan, kamu mau atau tidak? Tentu saja saya mau. Hanya saja saya bukan tabib Ye yang sebelumnya. Saya juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadamu. Apa maksudmu? Bukankah kamu tabib Ye? Hei, saya mau tanya, sekarang tahun berapa? Sekarang adalah dinasti Dakang, tahun ke-12 Mingde. Jadi kakak rajamu adalah Kaisar Ming. Benar. Kenapa kamu terus menanyakan hal-hal yang sudah diketahui semua orang? Catatan sejarah menyebutkan, pada tahun ke-12 Mingde dinasti Dakang, malam sebelum festival musim gugur, ibu kota diserbu oleh pemberontak, Kaisar Mingde dan semua selir istana ditangkap. Ini dikenal sebagai Aib Mingde. Hei, kapan festival musim gugur? Lusa adalah festival musim gugur. Ada APA? Astaga, itu berarti besok malam, pemberontak akan merebut ibu kota. Sekarang di luar kota, apakah ada pemberontak? Belum dengar ada pemberontak. Ada apa denganmu? Kenapa kamu hanya bicara omong kosong? Aduh, saya. Tabib YE. Kami sudah masuk. Putri, istirahatlah 2 hari lagi, dan dalam 2 hari Anda akan sembuh total. L'heure, Camus Sudabanguin. Ibu Suri, hamba baru saja bangun, dan membuat Anda khawatir. Syukurlah kamu sudah bangun, ibu kira kamu terkena penyakit parah, sampai membuat Ibu Suri ketakutan. Tabib Ye memang sangat terampil dalam pengobatan, yang terbaik di rumah sakit kekaisaran. Hahaha. Hanya penyakit kecil, tidak perlu dibesar-besarkan. Hamba hanya menggunakan sedikit trik, dan penyakit putri sudah sembuh. Ibu Suri, jika bukan karena tabib Ye, hamba mungkin tidak akan pernah melihat Anda lagi. Mohon Ibu Suri memberi hadiah besar kepada tabib Ye. Maman Pantadiberi à Diabezar. Kalau begitu, berikan hadiah kepada tabib Ye. Serratus Taelema. Dan Nekan Pankatnia que per un cassatu. Tungu Sebenta. Hamba menghadap Baginda Kaisar. Hamba menghadap Baginda Kaisar. Hamba menghadap Ibu Suri. Bangunlah. Ibu Suri, bagaimana kondisi Putri Leer? Putri Leer menderita penyakit aneh. Semua tabib di rumah sakit kekaisaran tidak berdaya. Untungnya ada Dokter Ye, yang dengan mudah menyembuhkan Putri Leer. Keahlian medis Dokter Ye ini, sungguh tiada duanya di dunia. Benarkah? Dr. Ye. Anda cukup hebat ya? Oh, Baginda Kaisar. Ini semua adalah tugas yang harus hamba lakukan. En bas Sedang Bersiap. Untuk memberi hadiah besar kepada Dokter Ye. Betul. Beri hadiah besar kepada Dokter Ye. Tidak bisa. Dokter Ye adalah seorang tahanan. Karena Putri Leer sudah sembuh, dia harus dikembalikan ke Pengadilan Agung untuk diinterogasi lebih lanjut. Seorang tahanan, kejahatan apa yang dilakukannya? Betul, Kakanda Kaisar. Seorang tabib, kejahatan sebesar apa yang bisa dia lakukan? Dia berusaha membantu selir Xiao melarikan diri dari istana. Apakah kejahatan ini besar? Dokter Ye, apakah ini benar? Ibu Suri, Baginda Kaisar, mohon selidiki dengan cermat. Hamba hanya sesaat hilaf, dan kini sudah menyadari kesalahan. Mohon Baginda Kaisar memberi hamba satu kesempatan untuk menebus kesalahan ini. Betul, tebus kesalahan. Tidak bisa. Tabib kekaisaran adalah posisi penting di istana. Yang berkaitan dengan keselamatan keluarga kekaisaran. Bagaimana bisa kita mentolerir seseorang yang menyimpan niat jahat dan mengkhianati kaisar? Kakanda Kaisar, Dokter Ye, meskipun dia bersalah, tapi dia sudah menyembuhkan penyakitku. Lagi pula, keahlian medisnya sangat tinggi. Di masa depan, istana akan membutuhkan orang berbakat seperti Dokter Ye. Hukum negara adalah hukum negara. Pengawal. Bava dia pergi. Ya, Baginda.
Tunggu sebentar. Ada Perinta APA, Ibu Suri? Hamba merasa, apa yang dikatakan Putri Ler ada benarnya. Keahlian medis Dr. Ye ini sungguh luar biasa, mampu menyembuhkan penyakit dengan ajaib. Dia adalah pilar negara. Jika dia benar-benar bersalah. Membantu Sele keluar istana, Dia pentadi hukum. tapi tidak sampai mati. Jika tabib YE. Benar-benar dibunuh. Di kemudian, hari jika keluarga kerajaan. Memiliki penyakit yang sulit diobati. Tidak ada yang bisa mengobatinya. Itu adalah kemalangan bagi keluarga kerajaan. Terima kasih, Ibu Suri. Ibu Suri, apa yang ibu katakan cukup masuk akal. Tetapi tabib Yi. Tidak hanya itu, dia juga berselingkuh dengan Selir Xiao. Mereka berdua melakukan perbuatan tercela. Jika dia dilepaskan, di mana kehormatan keluarga kerajaan? APA? Tabib ya, kamu berani berselingkuh dengan Selir Xiao? Jika itu benar, aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Semuanya akan diputuskan oleh Kaisar. Tidak, aku benar-benar tidak berselingkuh dengan Selir Xiao. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan berani. Kamu sudah mengaku di hadapanku. Apalagi yang bisa kamu bantah? Tabib ya, kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Bersetubuh dengan selir kekaisaran adalah batas merah keluarga kerajaan. Penggal dia sebagai peringatan bagi yang lain. Aku benar-benar tidak berselingkuh dengan Selir Xiao. Pengawal. Bawa tabib Ye pergi, dan siksa dia, sampai dia mengaku semuanya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar lagi. Apalagi yang ingin kamu katakan? Aku bisa menyelamatkan seluruh dinasti Dakang. Aku bisa menyelamatkan nyawa seluruh keluarga kerajaan. Apa katamu? Dinasti Dakang sekarang terlihat tenang, tetapi sebenarnya pemberontak bergejolak di bawah permukaan. Mereka akan segera melengkarkan pemberontakan. Dan pada saat itu, akan merebut seluruh ibu kota. Semua orang di keluarga kerajaan akan ditawan. Kamu tabib kecil, berani mengutuk seluruh dinasti Dakangku? Aku tidak mengutuk. Yang mulia, yang kukatakan adalah kebenaran. Dinasti Dakangku sedang kuat, memiliki jutaan tentara. Tidak ada yang berani menyerang. Dari mana datangnya pemberontak? Dari mana datangnya kehancuran? Dengan ucapanmu ini, aku seharusnya menghukum mati seluruh keluargamu. Aku tidak bicara omong kosong. Aku sudah mengamati fenomena langit tadi malam. Besok malam, pemberontak akan menembus ibu kota, dan dinasti Dakang akan berakhir. Seorang tabib kecil, juga mengerti ramalan? Kamu percaya atau tidak? Aku akan menyuruh orang, memotong keempat anggota tubuhmu, Mengkungkil kedua matamu. dan menjadikanmu Renzi. Aku sudah belajar ramalan sejak kecil. Aku sangat hebat. Begini saja, Yang Mulia. Percayalah padaku sekali lagi. Anda bisa mengerahkan pasukan secara diam-diam terlebih dahulu. Jika benar ada pasukan pemberontak yang datang, maka pasukan kita yang bersembunyi bisa menghabisi pasukan pemberontak dan menjaga kedamaian Dakang. Tahukah kamu? Mengerahkan pasukan sekali saja membutuhkan berapa banyak logistik? Kamu pikir setelah saya mendengar beberapa omong kosongmu ini, Saya akan mengerahkan pasukan? Anaku. Perkataan tabib Ye ini tidak bisa dipercaya sepenuhnya, tapi juga tidak bisa tidak dipercaya. Jika benar c'est pertinent que dia katakan. Dan besok malam benar, ada pasukan pemberontak menyerang kota. Saat ini pertahanan ibu kota lemah, maka keluarga kerajaan bisa dalam bahaya besar. Ibu Suri sangat bijaksana, lebih baik berjaga-jaga. Ibunda, dia adalah orang yang akan mati. Jadi dia berbicara omong kosong untuk mencoba menyelamatkan nyawanya. semua yang dia katakan ini. Sama sekali tidak berdasar. Baginda, ini menyangkut keselamatan seluruh keluarga kerajaan dan kelangsungan hidup Dakang. Anda tidak boleh terlalu gegabah. Anda bisa mengerahkan pasukan terlebih dahulu. Jika besok malam tidak ada pasukan pemberontak yang datang, saya memohon kepada Baginda untuk memotong tangan dan kaki saya, mencungkil kedua mata saya, dan menjadikan saya Renzi. Kamu benar-benar berani bicara. Tahukah kamu apa itu Renzi? Saya tahu, karena saya yakin bisa menjaga Dakang melewati kesulitan ini. Sungguh konyol. Anaku, mata canon c'est Ruber que du bébera pas hari ini. Saya khawatir akan terjadi hal buruk. Bagaimana kalau kita dengarkan tabib Ye kali ini? Malam ini kerahkan pasukan besar untuk bersembunyi di kota. Anggap saja latihan militer. Bagaimana? Ibu Suri bijaksana. Baiklah. Saya akan mengerahkan pasukan, tapi saya akan bicara terus terang di awal. Jika besok malam tidak ada pasukan pemberontak, Saya akan menjadikan seluruh keluarga besarmu, keluarga Ye, sebagai hukuman Renzi. Tidak masalah, tapi jika pasukan pemberontak benar-benar datang, dan saya membantu Anda mempertahankan Dakang, mempertahankan keluarga kerajaan, bisakah Baginda membebaskan saya dari hukuman mati? Kamu berani bernegosiasi dengan saya? Jika tabib Ye benar-benar dengan kekuatannya sendiri menyelamatkan keluarga kerajaan, itu berarti dia telah melakukan jasa yang luar biasa. Dia tidak hanya akan diampuni, tapi juga akan mendapatkan hadiah besar, diangkat menjadi bangsawan dan perdana menteri. Ibu Suri,
Saya tidak ingin diangkat menjadi bangsawan dan Perdana Menteri. Saya hanya ingin Baginda bisa memaafkan saya, memaafkan Selir Xiao, membiarkan Selir Xiao keluar dari istana, dan mengembalikan kebebasannya. Sampai sekarang, kamu masih memikirkan Selir Xiao, dan masih bilang tidak berselingkuh. Paduka, bisakah Paduka menyetujui syarat saya? Baik, aku setuju. Aku akan memberimu 1 hari. Aku akan memobilisasi pasukan dan menjaga ibu kota secara rahasia. Jika setelah pukul 9 malam besok tidak ada pemberontak, aku sendiri yang akan datang ke pengadilan agung dan menyiksamu. Tidak masalah, kalau begitu, mohon Paduka menepati janji. Perkataan raja adalah titah. Baik, kalau begitu, mari kita tunggu hasilnya besok malam. Pengawal. Bawa tabib Ye kembali ke pengadilan agung untuk menunggu hukuman. Le R. Ibu Suri bisa melihat bahwa kamu sangat menyukai Tabib Ye ini. Tapi jika Tabib Ye benar-benar memiliki hubungan gelap dengan Selir Xiao, Ibu Suri rasa kamu harus melupakan dia. Ibu Suri, Paduka tidak perlu khawatir tentang masalah tabib Ye. Aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Kamu harus memobilisasi pasukan. Ibu Suri jangan khawatir. Aku akan segera mengurusnya. Anakmu akan mengantar Paduka kembali ke istana. Kakak Kaisar, jika besok malam benar-benar ada pemberontak, seperti yang dikatakan Tabib Yi, dan kita menyergap mereka, dan memusnahkan mereka dalam satu serangan, apakah Paduka akan membebaskan Tabib Yi dan Selir Xiao? Masalah besok malam. Kita lihat besok malam. Aku punya keputusan sendiri. Sebaiknya kamu beristirahat dengan baik, dan jangan lagi memikirkan Tabib Ye itu. Sedikit pan. Selir Xiao. Selir Xiao. Tabib Ye. Tabib Ye. Tunggu sebentar, aku hanya ingin mengatakan 2 patah kata. Cepat. Maafkan aku. Kamu jadi seperti ini karena ingin membantuku. Aduh, jangan bicara basa-basi begitu. Bukankah kamu ingin meninggalkan istana? Besok Paduka akan mengeluarkan titah untuk mengirim kita berdua keluar dari istana. Bagaimana mungkin? Sekarang dia tidak menghukumari. Seluruh keluargaku saja sudah bagus. Bagaimana mungkin dia akan membebaskanku dan mengirimku keluar dari istana? Besok kamu akan tahu. Percayalah padaku sekali ini saja. Maukah? Besok akan ada kabar baik. Sudah. Cepat pergi. Hei, kamu harus ingat kata-kataku. Kamu harus punya harapan. J'allons. Tabib Ye. Jenderal Yu. Aku memerintahkanmu untuk segera memobilisasi. 100.000 pasukan elit dan menyergap di luar kota. Apakah mereka sudah siap? Manjawa, Paduka Raja. Semua Bazukan, Sudasia. Bagus. Paduka Raja. En Baberani Bertania. Mengapa tiba-tiba memobilisasi 100.000 pasukan kembali ke ibu kota? Dengan persiapan sebesar ini, Kemarin Beta menerima laporan rahasia yang mengatakan ada pasukan pemberontak akan menyerang ibu kota. Dan ingin menggulingkan kerajaan per Casa Beta. Paduka Raja, apakah laporan rahasia itu akurat? Akurat atau tidak? Kita akan tahu nanti. Perdana Menteri tidak perlu bertanya lebih jauh. Hamba akan mematuhi perintah Paduka Raja. Jika aku salah ingat, dan tidak ada pasukan pemberontak malam ini, apakah aku benar-benar akan dihukum dengan hukuman yang sangat kejam dan mengerikan? Itu terlalu menakutkan. Kalau begitu, aku harus menggigit lidahku sendiri sampai mati lebih dulu. Tapi jika pasukan pemberontak benar-benar datang, Paduka Raja adalah Raja Tiran yang seharusnya digulingkan. Namun, aku dengan kekuatanku sendiri malah membuat Raja Tiran ini terus berkuasa. Bukankah itu dosa yang lebih besar bagiku? Sudahlah. Jangan dipikirkan lagi, lebih baik menyelamatkan diri sendiri dulu. Paling buruk, aku akan bergabung dengan pasukan pemberontak dan meninggalkan Paduka Raja. Lapor. Paduka Raja, ada laporan mendesak dari luar ibu kota. Cepat laporkan. Gubernur Cui Wuliang, malam ini pada Jamshil di pinggiran selatan, telah merebut tahta dan memulai pemberontakan. Benar-benar ada yang memberontak. Lanjutkan. Gubernur Cui memimpin 100.000 pasukan elit, tiba-tiba menyerang ibu kota. Dan Sedang, Bertonpur, Dongon Pasukan Besar. Yang Paduka Raja perintahkan untuk menyergap di luar kota. Kirim pasukan penjaga di dalam kota untuk memberikan bala bantuan. Bawa tanda komando militer ini. Siapapun yang melihat tanda ini, sama seperti melihat Beta, pastikan untuk memusnahkan pasukan musuh. Hamba akan mematuhi perintah Paduka Raja.
Tidak disangka benar-benar ada pasukan pemberontak. Dan itu 100.000 pasukan elit. Pas du quart Raja benar-benar allie stratégie pour en Yangluar Biaza. Sulit dibayangkan, jika tidak segera memobilisasi pasukan besar untuk menyergap di luar kota. Maka, Apa yang akan terjadi pada ibu kota? 100.000 pasukan elit sudah cukup untuk membuat seluruh ibu kota jatuh. pas du quart Raja Sangha Bijaksana. Dengan memobilisasi pasukan besar secara mendesak dan menyergap lebih awal. Dit en bas Pasukan Panjaga Asli, Pasukan Pembrontak Pastia Kan Kalatelak. Kerajaan perkasa kita pasti akan abadi selamanya. Tidak disangka seorang tabib istana kecil benar-benar bisa menyelamatkan seluruh kerajaan perkasa beta. Tabib istana? Mungkinkah yang mengirim laporan rahasia kepada Paduka Raja adalah seorang tabib istana? Tabib, Mungkinkah tabib yang mengirim laporan rahasia kepada Baginda? Betul. Panggil tabib Ye ke aula. Siap. Panggil tabib Ye ke aula. Tabibi, Baginda memanggil Anda. Apa pemberontak menyerang kota? Tabib Ye diminta ke aula emas. Baginda memanggil. Ayo, cepat jalan. Lapor. Baginda, laporan perang mendesak. Cepat lapor. Pembrontak Jatu ke dalam Jebakan Pasukan kita. Pemberontak kalah telak. Gubernur Cui ditangkap dan sedang dibawa ke istana untuk menunggu keputusan Baginda. Hahaha. Bagus. Kerja bagus. Perintahkan untuk memberi hadiah. Kepada seluruh pasukan. Siap, Baginda. Sungguh berita gembira. Siapapun yang berani menyerang dagang kita, jauh atau dekat, pasti akan dihukum mati. Aduh, pelan-pelan. Sakit. Pelan. Mangadab Bajanda. Tabib Ye sudah tiba. Hamba menghadap Baginda. Bangunlah. Terima kasih, Baginda. Tidak disangka Tabib Ye tidak hanya ahli dalam pengobatan. Tapi juga mahir dalam ramalan. Apa pemberontak menyerang kota? Betul. Tabibi, tebakan Anda tidak salah sedikit pan. Jika bukan karena Anda, Takhta ini, malam ini pasti sudah menjadi milik pemberontak. Meskipun pertempuran ini menghabiskan banyak tenaga, dana, dan sumber daya, tetapi dengan hilangnya ancaman ini, Tabibi, Anda adalah pahlawan nomor 1 dagang saya. Aduh, sudah kubilangkan, aku tidak mungkin salah ingat. Humph. Selamat, Baginda. Bagaimana dengan janji Anda sebelumnya kepada saya? Tentu saja, seorang raja tidak pernah menarik kata-katanya. Saya sudah memerintahkan untuk membebaskan Selir Xiao, dan akan mengirimnya keluar kota besok. Aduh, bagus sekali. Baginda. Lalu bagaimana dengan saya? Sebagai anggota Akademi Tabib Kekaisaran peringkat 1, Yang mengelola Akademi Tabib Kekaisaran. saya juga akan mengangkat Anda sebagai Zayana Kabinet. untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan. Peringkat 1. Jabatan ini terlalu besar kan? Aku, seorang yang kecil, menantu yang tidak disukai. Tidak kusangka, setelah pindah ke zaman kuno, aku bisa dengan mudah membalikkan keadaan. Dan menjadi pejabat setinggi ini. Dr. Ye, Baginda. Apakah kamu puas? Oh, sangat puas. Terima kasih atas kemurahan hati Baginda. Besok, aku sendiri yang akan mengadakan upacara pengangkatan untukmu. Karena kamu sudah menjadi akademisi Akademi Medis Kekaisaran, maka besok kamu akan mengajarkan ilmu medismu kepada para tabib kekaisaran itu. APA. Mengajarkan ilmu medis di tempat? Bukankah ini lelucon internasional? Aku tidak tahu APA. Aku sama sekali bukan Dr. Ye. Selesai. Penyamaranku akan terbongkar. Dr. Ye, Baginda. Hamba berpendapat bahwa masalah pengajaran ilmu medis ini mungkin lebih baik dibicarakan nanti saja. Dr. Ye, Kamu tidak perlu menolak ini. Seperti kata pepatah, semakin besar kemampuan, semakin besar pula tanggung jawab. masalah ini sudah diputuskan. Nanti aku akan mengeluarkan dekrit kekaisaran. Pada upacara pengangkatan besok, aku akan mengundang semua pejabat sipil dan militer. Dan kamu akan secara terbuka menunjukkan ilmu medismu. Baginda, saya. Dr. Ye. Oh tidak, Akademisi Ye. Selamat. Selesai. Sekarang semuanya selesai. Lapor. Baginda. Pemimpin pemberontak Cui Wuliang telah dibawa. Bagus, datang tepat waktu. Bawa dia kemari. Berlutu. Orang tua ini tidak akan berlutut di hadapan Raja yang bodoh. Beraninya kamu. Bagus. Menteri Cui, jika kamu tidak ingin berlutut, tidak usah.
Kamu sebagai gubernur suatu wilayah. Aku memberimu gaji tinggi, memberimu puluhan ribu pasukan. Mengapa kamu memberontak terhadapku? Kamu Raja yang bodoh dan tiran. Hak apa yang kamu miliki untuk menanyaiku? Ratusan juta rakyatku di Kang Besar. Semuanya hidup dalam penderitaan. Pajak naik setiap tahun. Orang-orang mati kelaparan. Atau mati kelelahan. Rakyat menderita tak terhingga. Pemberontakanku itu adalah untuk bertindak atas nama surga. Dan mengelangkan bahaya bagi rakyat. Cui Wuliang, beraninya kamu. Sayang sekali, aku telah merencanakan selama bertahun-tahun. Seharusnya bisa merebut ibu kota dalam satu serangan, dan menggulingkan dinasti Kang Besar. Tetapi tidak kusangka. Rencanaku sudah diketahui lebih awal olehmu, Raja yang bodoh. Kamu menirgap dengan 100,000 pasukan. Bagaimana kamu tahu aku akan bertindak malam ini? Dinasti Kang Agung kami memiliki banyak orang berbakat. Tabib Agung Ye. Sudah menghitung tindakan kalian malam ini. Kaulah yang menghancurkan kerja kerasku bertahun-tahun. Melukai ratusan ribu prajuritku, dan membuat jutaan rakyat jelata terus menderita. Aku. CIH. Orang sepertimu pantas masuk neraka tingkat 18. Kau pantas mati seribu kali. Kau tak termaafkan. Astaga, dia menimpakan kesalahan sebesar ini padaku. Miliaran rakyat jelata. Ternyata karena aku harus terus menderita. Aku malah membantu seorang kaisar tiran yang kejam. Kalau begitu, aku benar-benar pantas mati 1000 kali. Kaisar Tiran. Kau tak berperi kemanusiaan. Melawan takdir. Melakukan segala kejahatan. Duraka. Keturunanmu akan saling membunuh. Aku akan memenggal kepalamu. Kau lebih buruk dari binatang. Kau menjijikan. Setelah kau mati, kau pasti akan digali dan dimutilasi. Kau tak akan pernah bereinkarnasi. Cui Wuliang. Aku biarkan kau sekarang. Bicara sesukamu. Akhir tragismu sudah pasti. Aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Kau Kaisar Tiran. Ditakdirkan untuk dicemooh generasi mendatang. Meninggalkan nama buruk abadi. Jangan bicara memusnahkan 9 keturunanku. Bahkan jika kau memusnahkan 10 keturunanku, apa yang bisa kau lakukan? Baik. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan memusnahkan 10 keturunanmu. Hahaha. Kaisar Tiran, aku akan menunggumu di alam baka. Aku pasti akan memenggal kepalamu. Aku tidak hanya akan memusnahkan 10 keturunanmu, tetapi juga puluhan ribu prajuritmu itu. Aku akan menghukum mereka semua dengan hukuman mati yang kejam. Benar-benar tiran, tiap yuke manusia. Cui Wuliang ini juga seorang pria pemberani. Semua ini karena aku. Sungguh dosa. Kaisar Tiran. Puluhan ribu prajuritku ditawan. Apakah kau benar-benar akan menghukum mereka semua dengan hukuman mati yang kejam? Lelukon. Pemberontakan adalah kejahatan besar. Berapapun jumlahnya, aku akan membunuh mereka semua. Bukan hanya para prajurit itu. Tetapi juga keluarga mereka. Aku tidak akan melepaskan satu pan. Binatang. Kau lebih buruk dari babi dan anjing. Silakan maki-maki. Setelah kau selesai memaki, bawa prajuritmu itu, dan mati bersama. HMPH, kemari. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tabib Yi. Apa yang ingin Anda katakan? Baginda, Gubernur Cui dan para prajurit memang bersalah, tetapi mereka tidak seharusnya dihukum seberat itu. Hamba memohon Baginda untuk meringankan hukuman mereka. Anda membantu saya menggalakkan mereka. Tapi sekarang Anda merasa kasihan lagi? Terlalu banyak orang yang terlibat. Hamba khawatir Baginda akan menghadapi dampak buruk. Tentu saja, hamba tidak menginginkan hadiah apapun. Hamba memohon Baginda untuk meringankan hukuman Gubernur Cui dan yang lainnya. Orang yang lebih buruk dari binatang ini berani berbicara untukku? Sungguh konyol. Lihatlah orang tua ini, dia bahkan tidak menghargai Anda. Hamba memohon Baginda untuk meringankan hukuman. Mulai sekarang, hamba akan setia, mengikuti Baginda, dan membantu Baginda membangun kejayaan abadi. Baginda, Jongon Sekali-Kali Merangongkong Hukuman. Baginda, Cui Wuliang dan para prajurit pemberontak menerima gaji dari istana. Tetapi Melakukan Pemberontakan. Sejak dulu, pemberontakan harus dihukum berat. Jika orang-orang seperti ini tidak dihukum mati sebagai peringatan, maka di kemudian hari, hamba khawatir akan ada yang meniru. Kalian anak-anak kecil, makhluk tak bertulang, menjilat kekuasaan, membangkang kepada pengkhianat. Anda pasti akan dihukum langit. Kurang ajar. Saya lihat Anda sudah diambang kematian. Sangat sombong. Baginda,
Kui Wuliang tidak menghormati Baginda, Tidak setia, tidak adil. dan sangat memberontak. Mohon hukum mati Cui Wuliang, dan yang lainnya. Puluhan ribu nyawa. Mohon Baginda mempertimbangkan kembali. Cukup, Tabib Ye, Anda boleh bangkit. Menghukum mati semua. Hukuman ini memang terlalu berat, khawatir akan menimbulkan kekacauan. Kalau begitu, mari kita Karya Lantenga, Kui Wuliang. Dan beberapa anggota inti akan dihukum mati, dieksekusi mati. Adapun yang lainnya, cukup diasingkan ke perbatasan. Baginda, mohon. Tabib Yi. Saya sudah kukap memberi Anda muka. Masalah ini sudah diputuskan. Tidak perlu dibahas lagi. Terima kasih atas karunia Baginda. Bawa Cui Wuliang pergi. Dia akan dihukum besok siang. Siap, Baginda. Kaisar Turan. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan membiarkanmu. Kaisar Turan. Kaisar Turan. Baginda Kaisar. Perdana Menteri. Aku sudah bilang, Masalah ini sudah diputuskan. tidak perlu dibahas lagi. Siapapun yang membahasnya lagi akan dihukum sama dengan Wira. Hamba patuh pada perintah Baginda. Dr. Yusuf, persiapkan dirimu baik-baik untuk upacara penobatanmu besok. Yang lain juga, kembalilah dan istirahat. Hamba mengantar Baginda Kaisar. Hamba mengantar Baginda Kaisar. Hari sudah hampir terang, tapi tetap tidak ada keajaiban. Ah, wajar saja. Di hadapan Raja Tiran, hukuman mati tidak mungkin dimaafkan. Dr. Yusuf, aku tidak tahu bagaimana keadaannya. Ini semua salahku yang mencelakainya. Selir City. Bagaimana keadaan Dr. Yusuf? Ada titah dari Baginda Kaisar, memerintahkanmu segera keluar dari istana, dan diturunkan menjadi rakyat biasa. Apa katamu? Silakan, Selir City. Kamu bebas sekarang. Bagaimana keadaan Dr. Yusuf sekarang? Dia sekarang adalah kepala Akademi Kekaisaran tingkat 1. Merancap Sang de Kiawan Agung Cabinet. Dia berhasil. Dia berhasil. Terima kasih Tuhan. Silakan. Aku yang menyebabkan kematian pahlawan besar Wira. Aku yang membantu Raja Tiran. Wira benar. Aku pantas mati 1000 kali. Upacara penobatan besok, aku pasti akan ketahuan, dan tetap akan mati. Bagaimanapun juga aku akan mati. Aku harus menghormati Wira. Aku harus mencari cara untuk membunuh Raja Tiran itu. Benar, karena aku sudah terlempar ke masa lalu. Mari kita lakukan sesuatu yang besar, dan tercatat dalam sejarah. 10 tahun. Akhirnya aku berhasil kabur. Selir City. Selir City. Dr. Yusuf, kenapa kamu datang? Selir City. Aku datang untuk mengantarmu. Aku sudah bukan selir lagi. Dr. Yusuf, terimalah hormatku. Ah, jangan terlalu sungkan. Itu hanya hal kecil bagiku. Lajapila, kita bukan orang asing. Kamu dan istriku. Ah, sudahlah. Kamu juga tidak akan mengerti jika aku jelaskan. Apa rencanamu selanjutnya? Raja Tiran itu mencelakai seluruh keluargaku. Aku berencana bergabung dengan pasukan pemberontak untuk membantu membunuh Raja Tiran itu. Kita berdua punya pemikiran yang sama. Aku juga berencana melakukan hal ini hari ini. Kamu juga punya dendam ke Sumat. Apa dengan Raja Tiran itu? Tidak. Aku menebus dosa. Menegakkan keadilan. Kamu Dr. Yusuf? Benar, aku Tabib Ye. Kalian siapa? Kalau begitu, tidak salah lagi. Seran. Hei, kalian siapa? Kenapa kalian mengikat kami? Kamu Tabib Ye, kan? Aku juga tidak tahu apakah aku ini. Kamu siapa? Kandra. Tidak kenal. Kamu putra Bupati Wira? Jadi ini balas dendam untuk ayahmu, ya? Benar. Aku putra Bupati Wira. Bagus sekali. Ayahku dulu, dengan Bupati Wira, punya hubungan pribadi yang sangat baik. Aku datang untuk mencari perlindungan padanya. Bupati Wira di mana? Apa dia baik-baik saja? Apakah dia baik-baik saja? Kamu harus tanya Tabib Ye. Maksudmu apa? Tabib Ye dan Bupati Wira. Apakah mereka punya hubungan? Hubungan? Apakah permusuhan berdara tidak termasuk hubungan? Ah, CIH. Orang sepertimu
Seharusnya masuk neraka tingkat 18. Pantas mati 1000 kali. Kamu tidak termaafkan. Berita ini menyebar cepat juga ya. Tadi malam, aku sudah bertemu ayahmu. Kami berbincang dengan sangat akrab. Dia bahkan memujiku, muda, berbakat, dan sempurna. Dia bahkan berencana mengangkatku sebagai putra angkatnya. Mengangkatmu? Omong kosong. Kamu pikir aku bodoh? Ya? Ayahku siang ini akan dihukum mati. Dihukum mati dengan 1000 sayatan. Dan pembunuh ayahku adalah kamu. Kalau aku bilang aku tidak sengaja, apa kamu percaya? Ayahku telah merencanakan bertahun-tahun, mengumpulkan pasukan, mencurahkan seluruh tenaganya, hanya untuk menggulingkan tirani, dan mengembalikan kedamaian, bagi rakyat jelata. Tadi malam kami memberontak. Dengan kemungkinan besar merebut ibu kota. Siapa sangka, kamu muncul di tengah jalan. Dan memberitahukan berita pemberontakan ayahku. Kepada Kaisar Anjing itu lebih awal, membuat pasukan pemberontak kami kalah di ibu kota. Puluhan ribu pasukan ditangkap, dan ayahku juga akan dihukum mati. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Aku juga sangat menyalahkan diriku. Aku bukan orang dari zaman kalian. Lagipula, saat aku bertemu Bupati Wira kemarin, aku juga sangat menyesal di dalam hati. Seandainya aku tahu, bahkan jika aku kehilangan nyawaku, aku tidak akan mungkin membantu tiran itu. Tabib ya. Alasan Kaisar Anjing itu melepaskan kita adalah karena kamu memberinya informasi rahasia yang menyebabkan pasukan Bupati Wira kalah. Benar kan? Aku. Kamu bisa menganggapnya begitu. Habibi, kamu bodoh. Apa artinya nyawa kita berdua dibandingkan dengan menggulingkan tirani? Apa artinya? Apa gunanya bicara begitu? Aku akan membuatmu merasakan hukuman yang ayahku terima hari ini. Bukan. Apa maksudmu? Kamu juga akan menghukum mati aku dengan 1000 sayatan? Kalau tidak, bagaimana aku bisa menenangkan arwah ayahku di surga? Bagaimana aku bisa menenangkan puluhan ribu prajurit yang berjuang sampai mati? Tuan Muda Kui, jangan terlalu emosi. Aku benar-benar menyesal. Aku sangat ingin menebus kesalahanku sekarang. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Beri aku satu kesempatan. Aku pasti akan memenggal kepala Kaisar Anjing itu. Diam. Jangan lagi bicara omong kosong. Siang ini adalah hari kematianmu. Tuan Muda Cui, aku bisa bersaksi. Tabib Ye benar-benar berencana membunuh Kaisar Anjing itu. Ah, benar. Kaisar Anjing itu pasti mati. Kalian berdua sama saja. Nanti, aku akan membuat kalian mati bersama. Aku adalah selir Xiao di istana. Seluruh keluargaku dibunuh oleh tiran itu. Aku tidak akan membohongimu. APA, kamu Selir Xiao? Benar. Ayahku pernah menyebutmu sebelumnya. Katanya jika kita memberontak, kita bisa mencarimu sebagai mata-mata di istana. Aku dan Prefek Cui adalah kenalan lama. Aku lebih dari siapapun ingin membunuh tirana ini. Aku berusaha keras melarikan diri dari istana hanya untuk bergabung dengan Prefek Cui. Baiklah. Kalau begitu, hari ini, aku tidak akan mempersulitmu. Tapi dia harus mati. Tuan Muda Koi, dia tidak boleh dibunuh. Dia berguna bagi kita. Tidak bisa. Jika dia tidak mati, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada puluhan ribu prajurit? Tunggu sebentar. Kamu tunggu sebentar. Apalagi yang ingin kamu katakan? Kamu tidak bisa membunuhku. Aku sama sekali bukan Tabib Ye. Aku adalah menantu yang tinggal di rumah. Dari 1000 tahun kemudian, kamu tahu apa itu time travel? Aku datang dari masa depan. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu berita rahasia tentang serangan kalian ke ibu kota tadi malam? Itu karena aku mempelajarinya dari buku sejarah. Omong kosong apa ini? Orang dari 1000 tahun kemudian? Coba pikirkan baik-baik. Jika aku adalah tabib istana, bagaimana mungkin aku bisa tahu rencana tindakan kalian? Itu karena aku dan tabib bertukar tubuh. Itulah mengapa aku bisa meramalkan apa yang akan terjadi pada kalian. Aku adalah orang dari masa depan. Baiklah. Karena kamu bisa meramalkan masa depan, coba katakan. Kapan kerajaan Dakang akan runtuh? Seharusnya tadi malam sudah runtuh. Tapi karena kemunculanku, sejarah telah berubah. Sekarang aku juga tidak bisa memastikan. Omong kosong. Apa kamu sendiri percaya dengan apa yang kamu katakan? Apa maksudmu bertukar tubuh dengan Tabib Ye? Lalu, Tabib Ye yang asli kemana?
Kamu menukarnya kembali ke 1000 tahun kemudian? Betul. Aku sekarang datang ke zaman kuno. Lalu, apakah dia menyeberang ke tahun 2023? Dia bertukar tubuh denganku. Dia akan tidur dengan istriku. Masino, Yifan yang asli. Setelah menyeberang ke kerajaan Dakang, pasti sudah mati? Tentu saja. Dia melakukan kejahatan besar, ditangkap oleh kaisar, dan ditusuk. Pasti mati. Ini benar-benar terlalu fantastis. Terlalu mengerikan. Ye Fen mati begitu saja? Aku juga bernama Ye Fen. Kamu ternyata adalah orang kuno? Ini. Siapa yang akan percaya jika diceritakan? Itu juga bagus. Bukankah dia baru saja di pelelangan? Menggunakan ingatan orang kuno. Menghasilkan 200 juta rupiah? Nanti. Kita ikut saja pelelangan. Bukankah itu akan menghasilkan banyak uang? Mana mungkin aku bisa mengingat begitu banyak harta karun? Stempel giok permaisuri yang diwariskan itu, kebetulan saja. Saat kamu baru saja kembali dari menyeberang waktu, mengapa kamu memanggilku Selir Xiao? Karena kamu dan Selir Xiao terlihat persis sama. Dan aku sudah lama mengagumi Selir Xiao. Dia adalah impian yang tak terjangkau. Langit berpihak padaku. Mempertemukanku denganmu di dunia ini. Di mataku, kamu adalah Selir Xiao. Ini benar-benar luar biasa. Terlalu konyol. Jangan pedulikan konyol atau tidak konyol. Kamu punya keahlian apa lagi? Aku adalah tabib istana tingkat 2 yang dianugerahi. Di seluruh kerajaan Dakang, keahlian medisku tak tertandingi. Pantasan saja kamu bisa dengan mudah menyembuhkan penyakit ayahku. Keahlian medis? Oh, ya. Wang Kun, orang terkaya di Jingge. Putrinya menderita penyakit aneh. Sekarang hidupnya di ujung tanduk. Dia mengeluarkan pengumuman hadiah, 10 miliar rupiah. Siapapun yang bisa menyembuhkan putrinya, akan mendapatkan 10 miliar rupiah ini. Ye Fen, ini kesempatanmu. Bu, bagaimanapun juga, kita tidak bisa menjadikan orang sebagai alat untuk mencari uang. Aku mau. Sebagai tabib, aku punya hati nurani. Kalau ada yang sakit, aku pasti akan mengobatinya. Ini bukan masalah uang. Kalau ada imbalan besar, aku akan menyerahkan semuanya pada Ruoyun. Baik, baik, baik. Besok kita langsung ke keluarga Huang. Apa ini baik-baik saja? Kenapa tidak baik? Siapkan saja beberapa jarum perak untukku. Itu sudah cukup. YOYO. Yawa Yaoku. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Kalau sampai terjadi apa-apa padamu, ayah tidak akan hidup lagi. Yawa Yaoku. Kalian berdua bajingan. Kalian semua bilang diri kalian dokter ahli. Aku berita kalian. Kalau sampai Yaoyaku, Kenapa. aku akan membuat kalian ikut mati. Tuan Huang, kami tidak bisa berbuat apa-apa dengan penyakit Nona. Penyakit Nona memang terlalu parah. Kami sudah mencoba segala cara, dan hanya bisa mempertahankan kondisinya seperti ini. Kukup. Kalau sampai putriku kenapa-kenapa, aku akan membuat kalian semua hancur. Tuan, ada 2 orang di luar. Mereka mengaku bisa menyembuhkan penyakit Nona Yao Yao. Benarkah? Cepat undang mereka masuk. Tuan, kedua tamu sudah saya bawa. Kalian berdua bisa menyembuhkan penyakit putriku? Lebih tepatnya, dia. Dia masih muda begitu. Bisa mengobati penyakit? Anak muda. Kelihatannya kamu datang ke sini karena melihat hadiah uang yang besar untuk menipu. Ya? Seorang tabib tidak mengerti penipuan. Tolong minggir sebentar. Saya akan mendiagnosis Nona dulu. Hari ini, banyak orang datang ke keluarga Huangku dan berjanji akan menyembuhkan penyakit adikku. Tidak sedikit jumlahnya, dan kamu adalah yang paling tidak bisa diandalkan. Melihat, mendengar, bertanya, dan meraba adalah seni seorang tabib. Bagaimana kamu bisa menilai kemampuan medis seseorang hanya dari penampilannya? Kamu datang ke sini untuk pamer sastra kuno, ya? Tuan Muda Huang Jenggon Mara dulu. Bisakah Anda membiarkan dia mendiagnosis Nona dulu, lalu kita lihat apakah dia bisa mengobatinya? Adikku berstatus tinggi dan berharga. Tidak sembarang orang bisa menyentuh adikku. Yang datang ke sini hari ini semuanya adalah dokter ahli. Sebutkan dulu namamu, agar aku bisa memeriksa apakah kamu cukup berkualitas. Tabib kekaisaran tingkat 2 yang dianugerahkan oleh kaisar. Apakah itu cukup berkualitas? Apa katamu? Maksud Dokter Ye adalah, kemampuannya setara dengan tabib kekaisaran tingkat 2.
Itu hanya perumpamaan. Artinya, dia adalah yang terbaik di seluruh negeri. Wah, masih muda begitu. Sudah tingkat terbaik di seluruh negeri. Ya? Tuan Huang, Tuan Muda Huang. Kedua orang ini jelas-jelas penipu. Penyakit yang bahkan ahli kami tidak bisa sembuhkan. Kalian bisa? Kamu pasti bercanda, kan? Kamu bilang keahlian medismu terbaik di seluruh negeri. Lalu, apa lagi yang bisa dibandingkan? Tabib kekaisaran tingkat 2, kamu pasti punya nama, kan? Atau, ada kasus medis klasik? Penyakit kaisar dan ibu suri, semuanya aku yang sembuhkan. Jangan. Apa yang baru saja dia katakan? Penyakit kaisar dan ibu suri. Dia yang sembuhkan? Hei, kalian berdua ini pasien rumah sakit jiwa mana? Kabur ya, datang ke Ekelu Agar Vangku untuk menipu. Hadiahnya terlalu tinggi. Samuel Orang Datang. Bahkan orang gila pun tertarik. Siapa aku tidak penting, yang penting, aku bisa mengobati Nona Huang. Bisakah aku memeriksanya dulu? Benar. Memeriksa tidak masalah, kan? Bagaimana kalau ada keajaiban? Periksa apa? Cepat pergi. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang memukul kalian keluar. Berikan aku satu kesempatan saja. Biarkan aku memeriksa denyut nadinya. Itu tidak akan menyakitinya. Denyut nadi, MRI. Sudah berapa kali dilakukan? Apa gunanya memeriksa denyut nadi? Apa itu resonansi magnetik? APA maksudnya? Hahaha. Kamu tidak tahu MRI? Kamu mau mengobati Nona Huang? Pergi bermain sana. Mau pergi atau tidak? Kalau tidak, aku panggil satpam. Tunggu sebentar. Biarkan dia memeriksa denyut nadi Yao Yao, seperti yang dia katakan. Ayah, ini hanya pemeriksaan. Kan, tidak akan rugi apa-apa. Para dokter dan ahli terkenal itu. Sudah banyak yang memeriksanya. Apa ada gunanya? Biarkan anak bodoh ini mencoba. Kalau begitu, terima kasih banyak. Tuan Muda Huang, tolong minggir. jangan macam-macam. Dia. Ada apa dengannya? Dia seorang putri. Dia putri dari dinasti Dakang. Dia adik perempuan kaisar. Ye Fen, obati saja penyakitnya. Kamu peduli siapa dia? Dia seorang putri dan adik perempuan kaisar? Kamu benar-benar bodoh. Ayah, dengar tidak? Dia pasti orang bodoh. Anak bodoh, kamu. Cayang. Denyut nadi cepat dan serat. Ini adalah tanda nadi dari api jahat yang kuat di dalam. Dan Raken jahat yang keluar. Ditambah sariawan. Kilat bengkak dan merah. Energi racun api yang kuat. Ini adalah komplikasi dari penyakit kronis. Apa maksudnya ini? Nona Huang sudah lama sakit. Sekarang 5 organnya rusak. Racun dingin menyebar ke seluruh tubuh. Jika tidak segera diobati dengan jarum, dia tidak akan hidup lama. Bicara yang jelas? Bisakah kamu bicara yang jelas? Maksud dokter Ye mungkin adalah, Nona Huang sudah sakit sangat lama. Racunnya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Jika tidak segera dikeluarkan, dia mungkin tidak akan hidup lama. Omong kosong. Hasil diagnosis Nona Huang sudah keluar sejak lama. Virusnya sudah menggerogoti seluruh tubuh. Termasuk otak. Tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Operasi pun tidak bisa. Hanya denganmu, beberapa jarum bisa menyembuhkannya. Ini bukan lelucon, kan? Saya mengobati Nona Huang dengan jarum. Ini bukan lelucon. Kamu benar-benar bisa menyembuhkan Yao Yao? Benar. Teknik akupunktur saya tak terkalahkan di dunia. Hanya dengan 3 tusukan, saya bisa mengeluarkan sebagian besar racun dari tubuh Nona Huang. Ditambah dengan beberapa obat, tidak lama lagi, Nona Huang akan sembuh total. Dasar anak yang Gyuzen. Kamu bilang tak terkalahkan di dunia? Menurutku kamu tak tahu malu. Bahkan Hua Tuo pun datang. Dia tidak akan berani sesumbar seperti itu. Tolong senyuannya keluar dulu. Saya akan mulai akupunktur pada Nona Huang. Hai, tunggu. Siapa yang mengizinkanmu menggunakan jarum? Kamu pikir hanya karena menghafal beberapa lelucon di internet kamu sudah jadi tabib dewa? Aku beritahu ya, kalau kamu si bodoh ini menggunakan jarum pada adikku dan melukainya, bagaimana? Tidak akan. Saya sangat percaya pada teknik akupunktur saya. Dengan 3 tusukan, saya jamin Nona Huang akan sadar. Kamu punya keyakinan? Aku tidak punya keyakinan. Saya bisa menjamin. Biarkan dokter Ye mengobati. Jika ada masalah, saya yang akan bertanggung jawab. Kamu bertanggung jawab? Kamu itu siapa? Kalian berdua itu seperti belalang di satu tali. Kamu bilang bertanggung jawab? Apa kamu sanggup bertanggung jawab? Saya adalah penanggung jawab grup Xiao.
Saya bersedia mempertaruhkan seluruh aset keluarga Xiao. Jika Nona Huang mengalami masalah, saya yang akan bertanggung jawab. Keluarga Xiao? Maksudmu yang kemarin, di pelelangan, mendapatkan segel kekaisaran, bernilai 200 juta rupiah, dengan harga 2 juta rupiah? Benar. Segel kekaisaran itu, yang dibeli oleh Dr. Ye. Kalau begitu, saya semakin tidak mengerti. Keluarga Xiao kalian di masyarakat. Pugnac et du Cantertentu. Dan baru saja menghasilkan 200 juta rupiah. Kenapa? Sekarang bahkan pekerjaan mengobati dan menyelamatkan orang pun kalian ambil? Mengobati dan menyelamatkan orang adalah tugas seorang tabib. Jika ada pasien, mengapa saya tidak mengobatinya? Kalau begitu, kamu memang hebat. Pertama, kamu menciptakan mitos di dunia lelang dengan modal kecil. Lalu, hanya berselang 1 hari, kamu mengklaim bisa menyembuhkan penyakit parah putriku. Kamu ini memang orang yang serba bisa. Sebenarnya, profesi utama saya adalah tabib. Lelang barang antik itu hanya sekadar hobi saya. Omong kosong. Ayah, Jangan sampai kamu tertipu oleh mereka. Mereka bilang mereka dari keluarga Xiao. Apa ada buktinya? Lagi pula, di dunia ini, mana mungkin ada. anak muda yang bisa menjadi yang terbaik di dunia penilaian harta dan kedokteran, pikirkan saja, itu tidak mungkin. Saya bersedia mentransfer 200 juta rupiah, tunai sebagai jaminan untuk keluarga Huang. Mohon Bapak Huang, izinkan Dr. Ye mengobati Nona Huang. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, 200 juta rupiah itu tidak perlu dikembalikan. Terima kasih atas kepercayaannya, tapi Anda tenang saja. Saya yakin bisa mengobatinya. Menarik sekali, mentransfer 200 juta rupiah, baiklah. Transfer sekarang juga, jika sudah ditransfer, baru saya percaya kalian. Baiklah, berikan nomor rekeningnya padaku. Saya akan transfer sekarang. Baiklah, ini nomor rekeningku. Saya beritahu kamu, kamu masih mau berakting? Sampai kapan? Tucup. Docte YE. Bisa mengobati Yao Yao. Tidak perlu jaminan 200 juta rupiah. Bapak, bagaimana kalau... Tucup. Dia datang un tuc. Mengobati adikmu, tapi kamu malah meminta jaminan darinya. Jika ini sampai tersebar, bagaimana dengan reputasi keluarga Huang kita? Begitu banyak ahli dan dokter terkenal. Tidak bisa menyembuhkannya. Kita harus melakukan yang sebaliknya. Menurut saya, Dr. Ye, Bucan au Rambiaza. orang yang luar biasa ini, bisa mengobati penyakit yang luar biasa. Mungkin, keajaiban bisa terjadi. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Huang. Tidak baik, Bapak. Diam. Docte YE. Asalkan Anda menyembuhkan putri saya akan memberikan hadiah 2 kali lipat, 2 miliar rupiah. Baiklah. Saya akan mulai mengobati sekarang. Mohon kalian keluar dulu. Baik, terima kasih atas kerja kerasnya. Jika tidak bisa menyembuhkannya, kamu tunggu saja kematianmu. Jarum pertama ditusukkan ke belakang kepala. Penggunaan jarum harus seimbang antara kuat dan lemah, menggabungkan yin dan yang. Dengan jarum masuk ke titik akupunktur, dengan Qi mengatur roh, dengan roh sebagai yang utama, dengan Qi sebagai pendukung. Yao Yao sendirian di kamar diobati oleh si bodoh itu. Jangan-jangan dia malah mati diobati olehnya? Ini memang sulit dikatakan. Akupuntur ini tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Lihat saja dia yang masih muda. Mana mungkin dia punya ilmu pengobatan yang hebat? Nona Huang ini memang sudah lemah. Jika tidak hati-hati, bisa benar-benar terjadi sesuatu yang fatal. Diam. Dokter Emma, bisakah Anda mendoakan yang baik untuk putri saya? Kenapa banyak bicara sekali? Kalau memang hebat, obati saja dia. Maafkan saya, Bapak Huang. Saya terlalu banyak bicara. Bapak Huang, tenang saja. Saya sudah melihat keahlian Dr. Ye. Tidak akan ada masalah. Kalau begitu, berdoa saja yang baik. Kalau tidak, saya akan menghancurkan keluarga Xiao kalian. Maafkan saya, semuanya. Sudah membuat kalian menunggu lama. Bagaimana hasilnya? Apakah adikku sudah sembuh? Atau malah makin parah? Baik atau buruk, kamu lihat saja sendiri. Bukankah begitu? Tunggu saja. Bagaimana? Sudah sembuh belum? Ayo, kita pergi lihat. Yao Yao. Ayah. Kamu benar-benar sudah sadar. Bagus sekali. Bagus sekali. Tidak disangka. Nona Huang benar-benar sudah sadar. Fikira. Di mana Dr. Ye? Docte YE. Bapak Huang, saya tidak mengecewakan Anda kan? Dokter hebat. Benar-benar dokter hebat. Ayah.
Apakah dia yang menyembuhkan penyakitku? Betul, 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 dialah Dr. Ye. Dr. Ye, lalu adikku, dia sudah sembuh total atau? Saya bisa jamin, adikmu, dalam 3 hari bisa turun dari ranjang, dalam 7 hari bisa berjalan, dalam 15 hari akan sembuh total, dan memulai hidup normal. Adiaï. Hadiahi Dr. Ye 20 miliar rupiah. Kalau begitu, terima kasih banyak, Bapak Huang. Astaga, Tuhan memberkati, Tuhan maha melihat. Memberiku Dr. Ye. Tu en m'embercati. Ini cek apa yang diberikan Bapak Huang kepadaku, 20 miliar rupiah. Aku berikan ini padamu saja. Tidak perlu. Uang ini hasil jerih payahmu. Ini hakmu. Simpan saja. Di dunia ini, aku hanya punya kamu sebagai satu-satunya kerabat. Uang ini tidak berarti apa-apa bagiku. Aku hanya mohon jangan ceraikan aku sepanjang hidupku. Aku akan menjagamu seperti permata. Ambil cek ini. Aku berjanji padamu. Sebenarnya kemarin, aku sudah merobek surat perjanjian cerai itu. Ayo, aku ajak kamu makan enak. Baik, ayo kita pergi. Devi, baru 2 hari tidak bertemu. Kenapa kamu bisa bercanda dan tertawa dengan si bodoh ini? Kapan kalian bercerai? Sepertinya kamu akan kecewa. Aku dan Dewi tidak jadi bercerai. Dasar bodoh, jangan kira kamu hebat cuma karena kamu beruntung di pelelangan dan dapat 200 juta rupiah. Aku punya 1 miliar rupiah. Apa yang dikatakan Huang Yang itu benar. Kami tidak akan bercerai. Tolong jangan ganggu kami lagi. Kamu tidak serius, kan? 200 juta rupiah saja sudah menyogokmu? Bukankah kamu sangat membencinya sekarang? Bukankah kamu bilang akan mengusirnya dari keluarga Xiao? Kamu lupa? Pilihan apapun yang kubuat, sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Aku akan menunggu kamu bercerai dan menikahimu. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganku? Aku tidak pernah berjanji akan menikahimu. Kita juga tidak pernah punya hubungan perselingkuhan. Xiao Ruoyun, pikirkan baik-baik. Dia punya 200 juta rupiah. Aku punya 1 miliar rupiah. Apa kekuranganku dibandingkan dia? Sudah kubilang, aku dan Yevan tidak akan bercerai. Kami sangat baik-baik saja sekarang. Tolong jangan ganggu hidup kami lagi. Yevan, ayo pergi. Dasar wanita busuk. Kalau kamu tidak ikut denganku, aku akan menghabisimu. Apa yang baru saja kamu katakan padanya? Aku memanggilnya wanita busuk. Wanita busuk, Zampa. ada masalah? Kamu boleh memaki aku, tapi tidak boleh memaki dia. Apa-apaan sih kamu ini? Kamu berani memukulku. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Tidak kenapa-kenapa. Kamu baik-baik saja? Tidak kenapa-kenapa. Kamu pura-pura apa sih? Huang Yang, hentikan. Kalau kamu terus begini, aku akan panggil polisi. Oh, kamu mengancamku, ya? Aku tidak takut ancamanmu. Hari ini aku harus menghabisimu di sini. Kamu, Ruyon. Beijing Gan. Ruyon. Aku sudah sangat baik padamu. Tapi kamu membalasnya begini, ya? Hari ini aku harus menghabisimu di sini. tolong. 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 Beijing Gan. Kamu baik-baik saja? Huang Yang, dasar brengsek. Tenanglah sedikit. Aku tidak bisa tenang. Heitai. Yevan. Yevan, Pergi. kamu harus bertahan. Aku akan segera memanggil ambulans. Sepertinya aku tidak akan selamat. Kenapa kamu kaget-kaget begitu? Siapa kamu? Hai, Kamu pura-pura bodoh, ya? Dewi. Kamu belum mati? Apa maksudmu? Bukankah kita diculik bersama kemarin? Mungkinkah setelah aku direkam lagi, aku kembali ke dinasti Agung Kang yang dulu? apa gunanya pura-pura gila? Waktu siang akan segera tiba. Dan kamu akan segera dieksekusi. Eksekusi? Kenapa aku harus dieksekusi? Begitu kembali,
Mungkinkah Kaisar memberiku pedang? Tapi aku tidak mati, dan sekarang aku akan dieksekusi? Aku telah melakukan kejahatan besar. Jadi aku pantas dieksekusi. Tapi aku mohon padamu, bisakah kamu memohon pada Kaisar agar membebaskan selir Dewi? Membiarkan selir Dewi keluar dari istana adalah keputusanku sendiri. Kamu menyuruhku memohon pada Kaisar? Benar. Bukankah Kaisar yang menyuruhmu datang untuk membunuhku? APA yang kamu katakan? Bagaimana mungkin Kaisar anjing itu mengutusku? Hei, kamu. Kaki tangan Kaisar anjing itu. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan mengecewakan ayahku dan para prajurit. Bagaimana aku bisa menjadi kaki tangan Kaisar lagi? Sampai mana ini berkembang sekarang? Tabib Arjuna, ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba amnesia? Tadi malam kamu membantu Kaisar anjing itu memenangkan pertempuran. Kaisar anjing itu menangkap Gubernur Cui. Sekarang di depanmu adalah Bima, putra Gubernur Cui. Dia akan membunuhmu untuk membalas dendam ayahnya. Apa yang kamu katakan? Aku membantu Kaisar memenangkan pertempuran. Aku mengerti, ini pasti perbuatan Arjuna dari era itu. Setelah kami bertukar tubuh, itu yang dilakukan Arjuna itu. Sekarang mereka mencari balas dendam padaku, ingin membunuhku. Apa yang harus kulakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu sendiri yang paling tahu. Apa lagi yang sudah kulakukan? Kamu juga akan memanfaatkan kepercayaan Kaisar anjing itu padamu untuk membunuhnya. Apa aku seberani itu? Sudah, jangan banyak bicara. Waktu siang akan segera tiba, dan hari kematianmu sudah tiba. Kamu akan disiksa perlahan. Disiksa perlahan? Ayahku dihukum mati oleh Kaisar anjing itu. Kau seharusnya menerima hukuman yang sama. Tuan Muda, tunggu sebentar. Tidak ada gunanya, meskipun kau menyiksaku sampai mati. Kaisar anjing itu masih ada. Bagaimana kalau begini? Biarkan aku pergi. Mulai hari ini, aku akan bergabung dengan pasukan pemberontak kalian. Dan bersumpah untuk membunuh Kaisar anjing ini. Kau benar-benar menganggapku bodoh? Ya? Tuan Muda Ardi, kau tahu I memperkayaiku. Kalau begitu, aku jamin, Tabib Ye pasti bisa kita manfaatkan. Jika tidak, kau bisa membunuhku juga. Tapi ayahku, dia sekarang... Kita baru saja kalah perang, sulit untuk bangkit kembali. Tabib Ye juga dipercaya oleh Kaisar. Jika tidak ada Tabib Ye, bisakah kita menggulingkan Kaisar anjing itu? Tabib Ye sekarang adalah satu-satunya harapan kita. Apa yang Selir Xiao katakan sangat benar. Aku pasti akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Jika aku tidak membunuh Kaisar anjing ini, aku bersumpah tidak akan menjadi manusia. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mempercayaimu sekali lagi. Jika kau berani berkhianat, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Tabib Ye, kali ini kau masuk istana. Misi membunuh Kaisar ini sangat berbahaya. Ingat, pada saat kritis, menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Masalah pembunuhan itu bisa menunggu lain waktu. Tiran itu telah menyakiti rakyat selama pertahanan. Kali ini aku pasti akan memenggal kepala anjingnya. Berhasil atau mati. Kau sama sekali tidak boleh kehilangan nyawamu. Tenang saja, aku adalah tabib istana. Aku bisa mendekati tiran itu tanpa batas. Apalagi, dia sekarang sangat mempercayaiku. Ada banyak kesempatan. Kamu harus hati-hati. Aku akan menunggu kabar baik darimu. Menunggumu kembali dengan sehat walafiat. Kamu pernah menanyakan satu pertanyaan padaku sebelumnya. Mengapa aku harus mempertaruhkan nyawa menyelamatkanmu keluar dari istana? Saat itu aku belum sempat menjawabmu. Tabib Ye, mengapa kamu membantuku? Saat pertama kali aku melihatmu, aku sudah sangat mengagumimu. Sayangnya, kamu adalah permaisuri. Tapi hatiku sudah rela melakukan apapun untukmu. Jika kali ini aku bisa kembali dengan selamat, apakah kamu bersedia membiarkanku menghabiskan sisa hidupku bersamamu? Kamu tidak jijik padaku, yang pernah menjadi wanita Kaisar? Karena aku mencintaimu. Bagaimana mungkin ada sedikit pun rasa jijik? Baik. Aku bersedia. Hari kamu kembali adalah hari pertunangan kita. Tunggu aku. Tunggu sebentar.
Kamu sudah bangun? Sayang, Bagaimana perasaanmu sekarang? ada apa denganku? Sudah tidak ada masalah besar. Beberapa hari lagi sudah bisa pulang dari rumah sakit. Huang yang sudah ditangkap. Huang Yan. Sayang. Aku mau bilang, aku bermimpi, sangat aneh. Mimpi apa? Aku bermimpi aku bertransmigrasi ke dinasti Dakang. Kamu di sana adalah permaisuri Xiao. Dan Huang yang di sana adalah kaisar. Apa katamu? Menurutku mimpi ini sangat ajaib. Seperti nyata. Seharusnya kamu tidak bermimpi. Kamu sekarang sudah kembali. Apa katamu? Kamu bilang apa yang ada di mimpiku, itu semua nyata? Aku juga tidak tahu. Mulai sekarang, aku akan mencintaimu dengan baik.